Beberapa hari kemudian tibalah waktu untuk Su pergi meninggalkan desa tersebut. Ia juga sempat berpamitan dengan teman-teman yang ada di penginapan itu. Dan kali ini Yao akan mengantarkan Su untuk kembali ke kota. Selama di perjalanan mereka terus saja terdiam menikmati perjalanan tersebut. Sampai akhirnya Yao dan Su pun tiba di bandara. Kali ini Su dengan berani meminta Yao untuk memeluknya. Tak disangka momen itu benar-benar berubah menjadi momen perpisahan yang sangat mengharukan. Namun, Su sudah harus pergi dari sana, dan Yao hanya bisa melihat kepergian tersebut setelah pelukan mereka selesai. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur drama Cina Meet Yourself full episode versi Bioskop Singkat. Drama Cina Meet Yourself menceritakan tentang kisah asmara Su Hongdo diperankan oleh Crystal Liu dan Xie Zixiao diperankan oleh Li Xian. Percintaan mereka dimulai dari pertemuan yang tidak disengaja, sebab kematian sahabat baik Su membuatnya memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai manajer di sebuah hotel dan pergi ke sebuah desa. Di desa itulah Su bertemu dengan Yao, seorang pria yang ingin mengembangkan pariwisata di desa tersebut. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah desa itu benar-benar bisa mempersatukan mereka berdua? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Su sedang bersiap untuk pergi bekerja. Kali ini ia bekerja di sebuah hotel sebagai seorang manajer. Bahkan Su benar-benar bekerja dengan baik dan profesional. Lalu pada saat jam makan siang tiba, Su dihubungi oleh keluarganya. Karena hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya. Dan hubungan mereka pun terlihat begitu baik. Tak berselang lama, Su pun dihampiri oleh dua orang rekan kerjanya. Saat itu mereka saling mengobrol, sampai lama-kelamaan Su pun bergegas pergi sebab pria tersebut yang ingin berusaha mendekatinya. Di malam hari, Su menjemput kedatangan Nansing, sahabat baiknya, dengan penuh kegembiraan. Mereka juga tinggal bersama di sebuah rumah. Dan kali ini Nansing terus saja mengomel sebab Su yang tidak mengurus isi kulkasnya dengan baik. Namun omelan itu tidak membuat Su marah sama sekali. Lalu ketika Su sedang bersiap untuk tidur, Nansing malah kembali mengungkit hubungan asmaranya di masa lalu. Alhasil, Su kembali mengingat hubungan toksik tersebut. Dan di saat mereka beristirahat, Su terus saja membantu Nansing agar bisa tertidur lelap. Tetapi di pertengahan malam, tiba-tiba saja Nansing muntah-muntah tanpa henti. Keesokan harinya, Su dan Nansing memutuskan untuk memeriksakan kondisi kesehatan Nansing. Tak disangka mereka harus mendapatkan kabar buruk jika ternyata Nansing mengidap kanker pankreas stadium akhir. Hal itu benar-benar membuat Su merasa sangat sedih sampai-sampai ia tidak bisa makan dengan baik. Di hari berikutnya, Su masih bekerja seperti biasa. Dan sepulang bekerja, ia langsung menemui Nansing di rumah sakit. Kali ini Nansing terlihat bahagia bermain dengan seorang anak kecil yang ada di sana. Lalu, Su pun memutuskan untuk mengajak Nansing menikmati makanan di sebuah minimarket. Awalnya keadaan mereka masih baik-baik saja. Namun, lama-kelamaan Su tidak bisa menahan kesedihannya melihat kondisi Nansing. Walaupun Nansing terus berusaha tegar dan menenangkan Su. Beberapa hari kemudian ketika Su sedang sibuk bekerja, ia mendapatkan kabar buruk dari orang tua Nansing. Ternyata Nansing sudah meninggal dunia. Situasi itu benar-benar membuat Nansing merasa sangat sedih melihat peti abu jenazah yang dibawa oleh ibu Nansing. Di malam hari, kondisi rumah Su terlihat begitu berantakan. Dan di hari-hari berikutnya, Su berusaha untuk terus menjalani hidup seperti biasa. Namun, Su malah jatuh pingsan dan dirawat di rumah sakit sebab ia yang tidak menjaga kondisi kesehatannya dengan baik.
Lalu di malam yang sangat sunyi, Su memberanikan diri untuk mendengarkan pesan suara yang sempat dikirimkan oleh Nansing. Tak disangka semua perkataan Nansing berisi tentang banyaknya semangat yang ia berikan untuk Su, sebab kepergiannya tidak boleh mengubah hidup Su sama sekali. Nansing juga meminta Su untuk meluapkan semua kesedihannya agar ia bisa mengikhlaskan kepergian Nansing. Dan Nansing mengamanahkan Su supaya ia bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik lagi. Mendengar semua itu langsung membuat Su menangis dengan begitu histeris. Su juga mulai mendengarkan semua pesan terakhir Nansing. Di hari berikutnya, Su memutuskan untuk membuat surat pengunduran diri. Su pun sempat memberitahu ibunya bahwa ia ingin pergi ke Yunnan untuk berjalan-jalan. Saat itu akhirnya Su memulai perjalanannya menuju desa Yunnan. Setelah beberapa waktu, Su pun tiba di desa tersebut. Namun ia malah sudah mendapatkan sedikit musibah sebab ponselnya terjatuh akibat seorang pria yang mengejar kuda. Hal itu pun membuat ponsel Su mati total. Beruntung seorang anak kecil membantu Su untuk menemukan tempat penginapannya. Di sana, Su bertemu dengan Chun. Ia juga berusaha mengajak Pak Shen berbicara. Namun Su tidak mendapatkan respon apapun. Tak berselang lama, Xie, orang yang dicari Su pun ada di sana. Beruntung ia bersikap sangat ramah pada Su. Kali ini, Xie mengantarkan Su ke kamarnya, serta menjelaskan beberapa fasilitas yang bisa Su gunakan. Lalu Xie juga membantu mengantarkan Su ke rumah pria yang membuat ponselnya rusak. Sementara itu, ternyata pria yang tanpa sengaja merusak ponsel Su adalah Yuan, adik dari Yao. Tak berselang lama, Su pun ada di sana untuk menemui Yuan. Kali ini, Su meminta pertanggungjawaban Yuan dan membuat Yao semakin mengomeli, serta memberikan pelajaran pada adiknya itu sebab kecerobohan yang ia lakukan. Alhasil, Yao lah yang bersedia menggantikan Yuan untuk memperbaiki ponsel Su. Ia juga sempat mengajak Su untuk berkenalan, serta Yao pun tidak lupa memerintahkan Yuan untuk meminta maaf pada Su. Dan ketika Su pergi dari sana, Yao kembali melanjutkan makan bersama nenek dan Yuan. Di sisi lain, Su pun mulai mengatur barang-barangnya di kamar itu. Setelah selesai, Su memutuskan untuk pergi berjalan-jalan. Ia juga memutuskan untuk mencoba menu masakan yang ada di sana, sembari mengabadikan momen tersebut dengan baik. Beruntung masakan itu terasa sangat nikmat. Lalu, Su kembali melanjutkan perjalanan untuk menikmati keindahan desa tersebut. Walaupun Su hanya seorang diri, tetapi ia terlihat begitu bahagia. Namun, Su masih tetap mengingat Nina, sahabat baiknya. Pada scene yang berbeda, Yao sibuk rapat bersama beberapa rekannya. Kali ini ia membicarakan perkembangan warisan budidaya yang sedang ingin mereka kembangkan. Tak berselang lama, Pak Shun pun ada di sana untuk membicarakan perihal pesanan ukiran seni. Namun Pak Shun tidak setuju dengan permintaan pemesan, sampai membuat ia enggan untuk menyelesaikan ukiran itu. Di sisi lain, Su masih terus berjalan-jalan, sampai tanpa sengaja ia menemukan sebuah peternakan. Dan ternyata Yao sedang ada di sana mengurus kuda peliharaannya. Lalu ketika Su ingin pergi, ia malah menginjak kotoran kuda. Hal itu pun membuat Yao tidak bisa menahan tawanya. Alhasil Yao terpaksa membantu mengantarkan Su pulang menggunakan kuda peliharaannya. Kali ini mereka terus saja mengobrol bersama. Bahkan Yao bersikap seolah sudah lama mengenal Su. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun tiba di sebuah kedai. Saat itu, Su mengambilkan sendal untuk digunakan oleh Su. Hal tersebut pun membuat Qin terus saja memperhatikan Su. Di malam hari, mereka singgah di suatu tempat untuk menjemput nenek. Bahkan setibanya di rumah, nenek langsung membantu membersihkan sepatu Su dari kotoran kuda. Mereka juga makan dan mengobrol bersama. Saat itu, Yao dan Su baru saja tiba di penginapan. Kali ini mereka bertemu dengan rekan yang juga tinggal di penginapan tersebut. Bahkan mereka terlihat begitu ramah bercengkrama dengan Su. Youyu juga sempat meminta kontak Su, namun ponsel Su masih dalam proses perbaikan. Kemudian setibanya di kamar, Su langsung mencuci foto liburannya di desa itu. Dan ketika Su beristirahat, ia kembali memimpikan kebersamaannya dengan Nansing. Bahkan Su sampai benar-benar berbicara dalam keadaan tidur tersebut.
Keesokan harinya, Su terbangun dengan keadaan gatal-gatal akibat gigitan nyamuk. Dan ketika Su keluar kamar untuk melihat cerahnya langit, ia menemukan seekor kucing yang sangat menggemaskan. Lalu, Su pergi ke dapur untuk sarapan pagi. Tadi sangka kali ini ia mendapati Chun yang sedang memasak. Alhasil mereka pun saling berkenalan. Chun juga berbaik hati untuk mengajak Su sarapan bersama. Saat itu, sembari menikmati masakan Chun, mereka terus saja saling mengobrol. Tetapi, Chun merasa bingung sebab Su yang rela berhenti bekerja demi bisa menikmati liburan di desa tersebut. Setelah itu, ketika Su kembali ke kamar, ia mendapati sebuah kantong plastik berisi buku yang diberikan oleh seseorang. Hal tersebut membuat Su terlihat bahagia. Ia juga segera masuk ke kamar untuk membasmi nyamuk-nyamuk yang ada di sana. Lalu, Su melanjutkan kegiatan dengan membaca buku sampai membuatnya tertidur pulas. Kemudian, ketika Su terbangun, ia mendapati Bibi Gui yang sedang ingin membersihkan penginapan itu. Mereka juga sempat mengobrol bersama. Tadi sangka Bibi Gui benar-benar sosok yang begitu ceria. Di sisi lain, Yao sedang membantu nenek menyiapkan barang dagangannya. Tak berselang lama, Su pun ada di sana untuk berjalan-jalan. Kedatangannya kali ini membuat Su menyempatkan diri untuk menyapa nenek. Dan beruntung Yao bersedia menemui Su untuk berjalan-jalan di hari itu. Lalu selama di perjalanan, Yao terus saja mengajak Su mengobrol. Bahkan hubungan mereka sudah terlihat semakin akrab antara satu sama lain. Yao juga mengajak Su untuk menikmati keindahan danau, sembari menceritakan kisah masa kecilnya. Sebab kakek Yao adalah seorang nelayan. Obrolan itu pun membuat mereka melanjutkan perjalanan. Walaupun perjalanan tersebut berisi obrolan yang tidak terlalu penting. Setelah itu mereka pun tiba di sebuah kafe. Kali ini Nana sedang membuat minuman dan kedatangan Yao langsung disambut oleh dua orang anak kecil yang sangat menggemaskan. Tak hanya mereka, Youyu juga ikut bergabung di sana walaupun hanya sekejap. Lalu ketika Yao sibuk bertemu dengan pasangan kencan butanya, pesanan pancake Su pun tiba. Namun kedua anak kecil yang ada di sana malah tergoda melihat pancake tersebut. Alhasil Su segera membaginya pada mereka. Dan sembari menikmati pancake itu, Su terus saja memandangi Yao yang tidak bisa bebas dari kencan buta tersebut. Kemudian Su melanjutkan agendanya dengan melihat beberapa karya seni ukiran. Setelah selesai, akhirnya Su memutuskan kembali ke penginapan. Ia juga membantu menyirami tanaman yang ada di sana. Di malam hari, Yao tengah sibuk membantu neneknya memasak. Yuan juga ada di sana bersama mereka. Namun kedatangan Yuan malah membuat ricuh dapur itu, sebab Yuan yang merengek karena tidak ingin bersekolah. Kemudian setelah masakan selesai, mereka pun duduk bersama di halaman rumah. Namun Yuan terus saja membuat Yao merasa sangat kesal. Tak berselang lama, Xia pun ada di sana untuk ikut menikmati makanan tersebut. Ternyata Xia ingin pergi ke kota untuk memulai kehidupan barunya. Mengetahui hal itu membuat Yao memberikan beberapa nasihat, karena hidup tidak semudah yang dibayangkan. Setelah itu Yao pergi menemui rekannya. Kali ini mereka terus saja saling mengobrol sampai membuat Yao menjahilinya. Di sisi lain, Su terlihat gelisah sampai membuatnya tidak bisa tertidur. Akhirnya, Su memutuskan untuk pergi ke dapur. Tak disangka ternyata kedua rekan Su juga ada di sana dan mereka memutuskan untuk menikmati makanan Chun bersama, sembari terus saja saling mengobrol antara satu sama lain. Keesokan harinya, Su terbangun lebih pagi dari biasanya. Dan di hari itu Su akan mengurus perbaikan ponselnya serta berbelanja beberapa kebutuhan. Tak disangka kali ini Su kembali bertemu dengan King yang bekerja sebagai penjaga toko itu. Lalu Su kembali berjalan-jalan seorang diri untuk menghibur dirinya sembari mencoba beberapa kuliner baru. Ia juga bertemu dengan dua orang anak kecil yang sedang bermain. Melihat jam tangan yang digunakan salah satu anak membuat Su langsung meminjamnya. Bahkan Su sampai membuat surat pinjaman serta memberikan kedua anak itu cemilan. Dan sesampainya di kamar, Su langsung menikmati makanan yang ia beli sembari menonton kartun kesukaannya. Kemudian saat Su sedang bersantai di luar kamar, tiba-tiba saja Pak Shan ada di sana untuk mengajaknya minum teh bersama. Dan sembari menunggu teh selesai diseduh, Pak Shan pun mengajari Su tentang bagaimana caranya melakukan meditasi untuk menenangkan diri.
Di sisi lain, Yao terus saja sibuk dengan pekerjaannya. Dan di saat yang bersamaan, Yao pun menerima telepon dari seseorang. Hal itu membuat Yao segera menemui Su. Ternyata panggilan tersebut berasal dari ibu Su. Sebab Su yang pernah meminjam ponsel Yao untuk menghubungi ibunya. Kali ini, Su pun langsung mengobrol dengan ibu dan bibinya. Setelah obrolan itu selesai, Su kembali bergabung dengan Yao dan Pak Shan. Walaupun mereka belum terlalu lama mengenali satu sama lain, namun mereka sudah terlihat begitu akrab. Kemudian Yao pun pergi menemui Pak Shun. Saat itu Pak Shun terlihat sedang tidak baik-baik saja. Sebab Xie, murid satu-satunya sudah memutuskan untuk pergi ke kota. Memahami hal tersebut membuat Yao berusaha menenangkannya. Yao juga terus berusaha membujuk Pak Shun agar ia bersedia untuk memperkenalkan karya seninya ke media sosial agar lebih banyak lagi orang yang mengenal karya seni Pak Shun. Saat itu Yao baru saja pulang ke rumah. Kali ini ia mendapati nenek yang sedang ingin mencuci rambut. Hal tersebut pun langsung membuat Yao membantu nenek. Tak disangka ternyata hal itu dilihat dengan jelas oleh Su dari kamarnya. Alhasil ia langsung mengingat kembali kenangan indah di masa lalu bersama neneknya. Sebab Su juga sangat menyayangi nenek. Keesokan harinya ibu Su pergi ke makam nenek Su untuk membersihkan makam serta memberikan beberapa makanan sesuai perintah Su. Di sisi lain, Su sedang asyik bermain dengan kucing. Melihat hal tersebut membuat Chun bergegas menemui Su untuk ikut bermain dengannya. Tak berselang lama, Bibi Gui pun ada di sana. Dan ia terburu-buru mengajak Su untuk membuat kue bunga. Namun sebelum pergi, Bibi Gui malah terus saja mengomeli Chun yang selalu berada di kamarnya. Alhasil Bibi Gui juga memaksa Chun untuk pergi bersamanya dan Su. Sesampainya di rumah, Bibi Baoping, Su dan Chun langsung mencicipi kue buatannya. Su juga diajak oleh Bibi Gui untuk mulai membuat isian kue bunga mawar. Pada scene yang berbeda, Yao sedang berada di peternakan kuda. Kali ini, ia menerima telepon dari Bibi yang terus saja mengomel sebab kelakuan Yuan. Hal itu pun ikut membuat Yao merasa pusing. Sementara itu, Su dan Chun masih saja sibuk membuat kue bersama Bibi Gui dan Bibi Baoping. Sampai ketika kue bunga matang, mereka langsung mencicipinya. Bibi Baoping juga menitipkan kue tersebut pada Su untuk diberikan kepada Yao. Di malam hari, Yao berusaha membicarakan perihal sekolah Yuan. Namun Yuan benar-benar enggan untuk bersekolah. Sampai akhirnya mereka berdua kembali berdebat karena hal itu. Dan tanpa disengaja, Su malah mendengar keributan tersebut dari luar rumah. Bahkan Su juga menyaksikan Yuan yang tersungkur di hadapannya. Situasi itu pun membuat Su ingin bergegas pergi setelah memberikan kue titipan Bibi Baoping. Tetapi Yuan malah terus saja menahan kepergiannya. Alhasil, Su tetap berada di sana bersama mereka berdua. Karena Yuan takut jika Su sampai menyebarkan sikap buruknya tersebut. Beruntung, Su berhasil membujuk serta meyakinkan Yuan. Sampai akhirnya situasi pun mulai menjadi lebih tenang. Lalu Su dan Yao memutuskan untuk makan serta mengobrol bersama. Sementara Yuan malah terus saja menjaga pintu. Namun lama-kelamaan, Yuan tetap memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Setelah selesai, Yao langsung ikut mengantarkan Su untuk kembali ke penginapan. Di hari berikutnya, Su sedang mengambil ponselnya yang baru saja selesai diperbaiki. Namun tiba-tiba saja Yuan langsung menghubungi Su dan mengomelinya. Alhasil hal tersebut segera Su laporkan pada Yao. Saat itu Yao bergegas mencari Yuan di rumah. Namun ia malah mendapati pakaian Yuan yang sudah tidak ada di lemari. Dan benar saja Yuan sedang bersama Liang dan 3 orang lainnya. Kali ini ia ingin bersenang-senang. Namun Yuan masih mengingat pesan Yao untuk tidak meminum bir sebelum umurnya mencapai 18 tahun. Lalu ketika Yuan dan Guanjun pergi dari restoran itu, mereka sama-sama saling menyemangati satu sama lain. Apalagi Yuan yang sangat ingin menjadi dewasa dan mandiri.
Di sisi lain, Su terlihat begitu panik sebab Yuan yang tidak kunjung ditemukan oleh Yao. Tetapi Yao malah bersikap biasa saja. Alhasil Su pun langsung mengomelinya. Melihat sikap Su membuat Yao menyadari kebaikannya. Sampai tanpa sadar Yao malah menatap serta tersenyum pada Su karena hal tersebut. Lalu mereka pun berkumpul dengan rekan yang lain. Namun kali ini Yuan masih tidak kunjung pulang ke rumah. Keesokan harinya, Su duduk di kafe sembari membaca sebuah buku. Melihat Nana yang kewalahan membuat pesanan pelanggan menjadikan Su berinisiatif untuk membantu Nana. Di saat yang bersamaan, Yao pun ada di sana. Melihat apa yang sedang Su lakukan membuat Yao terus saja memperhatikannya. Bahkan sebelum pergi, Yao sempat memuji Su. Ia juga dengan berani sedikit menggoda Su, sampai membuat Nana memandang Yao dengan sinis. Kemudian ketika Su dan Nana beristirahat, Nana langsung memberikan minuman khas di kafenya untuk Su. Mereka juga saling mengobrolkan betapa pentingnya waktu bagi kehidupan. Lalu ketika Su memandangi dua orang bibi yang tertidur akibat kelelahan membuatnya merasa sangat sedih. Di malam hari, Yao membantu memperbaiki kerusakan di dapur penginapan. Su dan Chun juga ada di sana bersamanya. Setelah selesai, Chun langsung membuatkan makanan untuk Su. Sementara Yao kembali melanjutkan untuk memperbaiki dapur yang lain. Melihat kesibukan Yao membuat Su merasa heran mengapa ia tidak mencari keberadaan Yuan. Hal itu membuat Chun sedikit bercerita tentang kehidupan Yao. Jika ternyata Yuan adalah adik tirinya. Sebab setelah ibu Yao meninggal, ayahnya kembali menikah. Tak berselang lama, Bibi Gui bersama kedua bibi lainnya juga ada di sana mencari Yao. Kedatangan mereka langsung membuat Su menyeduhkan teh serta menghidangkan buah-buahan untuk mereka. Su juga ikut bergabung dengan mereka semua. Kali ini Bibi Gui dan Bibi Baoping terus saja memuji Su. Bahkan Bibi Gui malah menyamakan Su dengan Si, sampai membuat Bibi Feng terlihat tidak menyukai hal tersebut. Setelah beberapa waktu, akhirnya Yao pun ada di sana. Saat itu Bibi Feng dan Bibi Baoping terus memaksa Yao untuk mencari keberadaan Yuan. Sebab Yuan sudah berhari-hari tidak pulang ke rumah. Mendengar perbincangan itu hanya bisa membuat Su terdiam tanpa ikut campur sama sekali. Di sisi lain, ternyata Yuan sedang sibuk bekerja. Bahkan ia benar-benar kelelahan karena hal tersebut. Yuan juga sempat berkomunikasi dengan Si Ye. Hanya saja Si Ye malah membantu menyembunyikan keberadaan Yuan pada semua orang. Di hari berikutnya, Su sedang bersiap untuk berolahraga. Sementara Yao malah berdandan dengan begitu rapi untuk melakukan aktivitasnya di hari itu. Lalu tanpa sengaja mereka berdua malah bertemu di tengah jalan. Pertemuan tersebut sempat membuat mereka saling menyapa. Sebelum akhirnya mereka tetap melanjutkan aktivitas masing-masing. Saat itu, Su sedang memasak sarapan di dapur. Dan setelah makanan tersebut selesai, Su langsung menghampiri Chun untuk mengajaknya makan bersama. Tak disangka mereka malah mendengar suara perut Pak Shan yang keroncongan. Alhasil, Su segera mengajak Pak Shan untuk sarapan bersama mereka. Kali ini Pak Shan dan Chun benar-benar sangat menikmati hidangan makanan Su. Di sisi lain, Yao sedang bertemu dengan Pak Li. Saat itu mereka sibuk membahas kerjasama. Beruntung usaha Yao berhasil membuat hubungan mereka tetap berjalan dengan baik. Setelah beberapa waktu, akhirnya Yao pun pulang ke rumah. Kali ini ia membawakan makanan favorit nenek. Yao juga terlihat begitu manja pada neneknya itu. Di malam hari, Su sedang menikmati makanan di kedai milik salah satu teman Yao. Mereka juga saling mengobrol. Bahkan teman Yao tersebut terus saja menceritakan kegigihan Yao dalam bekerja. Tak berselang lama, Yao pun ada di sana. Kedatangannya langsung membuat Su menyerahkan ponselnya agar Yao menghubungi Yuan. Namun Yao malah tetap tidak mau melakukan hal tersebut. Padahal Su ingin menjelaskan pada Yuan jika ia tidak ada memberitahukan pada siapapun perihal aib Yuan yang pernah buang air besar di gerbang sekolah. Lalu obrolan itu pun dilanjutkan dengan Yao yang menawarkan Su untuk mengunjungi beberapa usahanya. Tak disangka ternyata Su
sudah pernah pergi ke beberapa tempat tersebut. Su juga ingin melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Karena selama bertahun-tahun ini ia sudah melakukan banyak hal yang begitu melelahkan. Obrolan mereka kali ini pun benar-benar terlihat begitu akrab dan menyenangkan. Bahkan ternyata Su sangat menyukai nenek Yao. Sebab nenek Su juga memiliki kehangatan yang sama seperti nenek Yao. Di hari berikutnya, Yao sedang melakukan rapat bersama Xia dan seorang rekan lainnya. Kali ini mereka sibuk membahas perkembangan usaha yang tengah dijalankan. Sampai tiba-tiba saja Yao malah berpikir untuk meminta bantuan Su mengurus kafe. Sebab Yao yang mengakui kebaikan serta keahlian Su. Tetapi Nana melarang hal tersebut karena keberadaan Su di desa itu adalah untuk berlibur. Kemudian Yao pun pulang dan makan bersama neneknya. Lalu di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja Xie menghubunginya. Kali ini Yao terlihat serius menanggapi perkataan Xie. Saat itu Yao juga mendapat tisu yang sedang memotret sangkar burung. Tak disangka Yao benar-benar mulai berani menggoda Su. Yao pun meminta bantuan nenek untuk merayu Su agar ia bersedia bergabung di bisnisnya. Sebab Yao yang sudah mengetahui bahwa Su sangat menyukai nenek. Beruntung, nenek begitu memahami hal itu dan bersedia membantu Yao. Kemudian ketika Su sedang bersama nenek untuk membantu mengemasi barang jualannya, Su terus saja memperhatikan nenek dengan seksama sampai membuatnya terlihat sangat menyayangi nenek. Di sisi lain, Xie yang sudah berada di kota malah harus merasakan penderitaan sebab ia yang sudah ditipu oleh seseorang sampai membuat semua uangnya menghilang. Beruntung tak berselang lama Yao pun ada di sana untuk membantunya. Saat itu Yao mengajak Xie untuk makan bersama. Obrolan mereka membuat Xie memohon agar Yao menyembunyikan masalah tersebut dari ibu dan kakaknya. Beruntung Yao bersedia membantu Xie. Bahkan ia juga meminjamkan sejumlah uang pada Xie sampai uang Xie bisa kembali. Di sisi lain, nenek mulai berusaha meluluhkan hati Su dengan menceritakan bagaimana perjuangan Yao mengembangkan bisnis di desa itu. Dan obrolan mereka berdua pun terlihat begitu hangat. Su juga merasa bahagia bisa menemani nenek berjualan. Lalu tiba-tiba saja usaha Su untuk menemukan keberadaan Yuan pun berhasil. Sebab Liang yang memberitahukan keberadaan mereka lewat panggilan telepon. Walaupun hal itu harus membuatnya dan Yuan saling bergulat. Mengetahui kabar baik tersebut langsung membuat Su dan nenek bergegas pergi menuju alamat yang diberitahukan Liang. Beruntung mereka mendapat tumpangan Xia yang juga ingin pergi ke kota. Di tengah perjalanan mereka sempat berpapasan dengan mobil Yao. Namun Yao tidak terlalu yakin jika neneknya ada di mobil itu. Setelah beberapa waktu akhirnya sudah nenek tiba di lokasi tujuan. Nenek juga sempat membeli sesuatu sebelum menemukan Yuan. Dan ketika mereka sudah berada di restoran serta mendapati keberadaan Yuan yang ada di sana, nenek malah langsung memukuli Yuan di saat ia ingin memeluk nenek. Bahkan hal itu malah membuat Liang ikut terkena pukulan tersebut. Tak hanya mereka, Yao juga merasakan hal yang sama ketika ia sudah tiba di sana. Melihat hal itu benar-benar hanya bisa membuat Su terdiam tanpa tahu harus berbuat apa. Kemudian mereka pun makan bersama, walaupun Yao dan Yuan masih merasakan sakit. Bahkan Su juga sedikit trauma dengan gerak-gerik nenek. Tetapi mereka tetap menikmati hidangan makanan tersebut. Dan ketika Yuan sedang melanjutkan pekerjaannya, Yao pun segera memberitahukan nenek dan Su jika sebenarnya selama ini ia sudah mengetahui di mana keberadaan Yuan. Sebab Liang yang menjadi informan untuk memberikan kabar sehari-hari Yuan pada Yao. Mengetahui semua itu sempat membuat Su merasa terkejut. Namun ia tetap menyempatkan waktu untuk mengajak Yao dan nenek berfoto bersama. Sampai ketika mereka ingin berpamitan dengan Yuan, Yuan malah masih trauma dengan gerak-gerik nenek. Padahal nenek melakukan hal itu sebab ia menyayangi Yuan. Nenek juga sangat perhatian pada dirinya. Beruntung pertemuan tersebut berhasil membuat hubungan mereka kembali membaik. Setelah itu, selama di perjalanan pulang, Su sibuk membuat video untuk dikirimkan di grup keluarganya. Tak disangka hal tersebut malah membuat Yao tanpa malu memperkenalkan dirinya.
melihat video itu langsung membuat kakak dan orang tua Su tidak bisa menahan tawa melihat tingkah Yao. Saat itu, Su kembali merasa sedih setiap kali ia mengingat Nansing sebab ada banyak kenangan indah antara mereka berdua. Keesokan harinya, Yao memergoki keempat anak kecil yang sedang memberi makanan kuda. Hal itu pun membuat Yao menegur mereka semua, sebab makanan tersebut akan membuat kuda itu merasa sakit perut. Namun mereka terus saja berhasil mengambil hati Yao agar teguran tersebut cepat terhenti. Di sisi lain, Su sedang membantu Nana untuk mengurus kafe. Hal itu pun membuat Nana dengan berani mengajak Su untuk bekerja bersamanya mengurus kafe. Namun ajakan tersebut masih belum diterima oleh Nana. Lalu tiba-tiba saja ada dua orang pelanggan yang lupa membayar tagihan. Mengetahui hal itu langsung membuat Su berlari dengan cukup kencang untuk mengejar pelanggan tersebut. Melihat apa yang Su lakukan itu membuat anak-anak kecil yang ada di sana berlarian menyusul Su. Beruntung usaha Su tidak sia-sia sebab ia berhasil bertemu dengan pelanggan tersebut. Di saat yang bersamaan, semua anak itu pun tiba di sana dengan begitu kelelahan. Tak berselang lama, Yao dan nenek juga ada di tempat tersebut. Melihat kondisi mereka, membuat Yao langsung mentraktir anak-anak itu membeli es krim. Nenek juga terus mengipasi Su yang kelelahan. Kali ini Su tanpa sadar mulai membicarakan kondisi kafe pada Yao. Mendengar hal tersebut, membuat Yao terlihat ingin mengambil kesempatan dengan langsung bersikap baik pada Su. Lalu ketika Yao harus pergi bersama Pak Shun, tiba-tiba saja Su bertanya pada nenek apakah sebenarnya Yao menyukai dirinya. Mendengar pertanyaan itu malah membuat nenek sampai tersedak. Kemudian saat nenek sudah berada di rumah, ia langsung memasak makanan. Yao juga tidak lupa untuk membantu nenek. Tak berselang lama, Yuan pun ada di sana. Melihat kepulangan Yuan membuat nenek dan Yao merasa sangat bahagia. Bahkan Yuan tidak lupa memberikan sedikit oleh-oleh untuk mereka berdua. Akhirnya, kebersamaan mereka kali ini terlihat begitu bahagia. Yao juga langsung menggunakan barang pemberian Yuan dengan hati bahagia. Di malam hari, Yao, Su dan rekan yang lain sedang berkumpul untuk makan bersama. Mereka juga sangat menikmati kebersamaan tersebut. Tak berhenti di sana, masing-masing dari mereka juga membagi cerita hidup masing-masing. Yang secara tidak langsung, hal tersebut adalah sebagai bentuk semangat untuk Yuan. Apalagi, Yao memang begitu peduli dengan pendidikan. Sampai di masa lalu, ia pernah membantu Xia untuk tetap terus menuntut ilmu. Lalu di tengah momen itu, Su malah masih penasaran dengan siapa orang yang menyebarkan aib Yuan. Alhasil, Yao pun membisikkannya jika ternyata keempat anak kecil itulah yang membocorkan hal tersebut. Keesokan harinya, ketika Yao sedang berkunjung di kafe, ia malah mendapati seorang nenek pembersih yang merasa kesal. Ternyata ia sedang berselisih paham dengan nenek lainnya. Beruntung Yao berhasil membuat mereka kembali berbaikan. Lalu Yao pun menemui Nana untuk mempertanyakan tentang pendapat Su bekerja di kafe. Namun ia malah harus mendapatkan kabar buruk jika Su menolak tawaran itu. Tetapi Yao akan terus berusaha untuk membantu Su berubah pikiran. Saat itu tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras sampai membuat Yao dan yang lainnya terburu-buru menyelamatkan beberapa barang-barang. Di sisi lain, Pak Shan dan Su sedang fokus melakukan meditasi. Sementara Yoyu malah terus saja mengusik mereka dengan suara gitarnya. Bahkan ia pun sampai tertidur karena merasa bosan. Setelah beberapa waktu, Pak Shan juga mulai tidak sanggup menahan kekebasan kakinya. Namun, Su masih tetap saja fokus. Sampai tak berselang lama akhirnya, Su pun mulai beranjak pergi dari sana dan ia juga merasakan kaki yang kebas. Keesokan harinya, Su dibangunkan oleh Yao yang mengajaknya pergi ke pasar. Padahal saat itu Su masih sangat mengantuk. Alhasil ia terlihat tidak bersemangat sama sekali. Lalu mereka pun sarapan bersama di sebuah kedai. Kali ini, Su menikmati mie tersebut dengan begitu lahap. Momen itu langsung membuat Yao memanfaatkannya untuk memuji hal baik yang ada di dalam diri Su. Namun, Su malah mengira jika Yao sedang ingin mengungkapkan perasaannya pada Su. Padahal Yao tidak bermaksud seperti itu sama sekali.
Akhirnya selama di perjalanan pulang, Yao mulai berusaha membujuk Su agar ia bersedia untuk membantu Yao mengembangkan bisnisnya. Kali ini, Yao akan menjadikan Su sebagai konselor, supaya Su bisa memberikan kritik dan saran untuk kemajuan bisnisnya. Namun Su masih belum menerima ajakan tersebut. Kemudian mereka pun pulang ke rumah Yao. Saat itu Yao bergegas menyiapkan makanan untuk mereka. Sementara Su terus menemani nenek mengobrol. Tadi sangka momen tersebut malah dimanfaatkan nenek untuk kembali membujuk Su dengan cerita yang bisa membuat Su merasa iba pada perjuangan Yao. Bahkan nenek juga sampai menangis sebab merasa bersalah karena tidak bisa membantu usaha Yao. Tetapi hal itu masih belum mengubah keputusan Su sama sekali. Tak berselang lama, Huang pun ada di sana untuk membicarakan masalah pekerjaan pada Yao. Lalu sembari makan bersama, Huang mulai mengatakan sarannya untuk membuat sebuah pertunjukan opera. Melihat kegigihan dan semangat Huang membuat Su mempertanyakan hal tersebut. Sampai akhirnya Su baru mengetahui jika Huang ingin mengembangkan seni dan budaya di desa itu bersama Yao. Di malam hari, Su sedang berkumpul bersama Nana dan Chun di dapur penginapan. Kali ini mereka membicarakan tentang cita-cita masing-masing. Lalu ketika Su duduk seorang diri, ia terus mengingat perkataan nenek Yao, serta semangat yang ada di dalam diri Huang dan Yao untuk mengembangkan desa itu. Akhirnya Su pun mengirimkan pesan pada Yao, jika ia akan berusaha membantu Yao semampunya. Membaca pesan tersebut membuat Yao merasa sangat bahagia. Nenek juga ikut merasakan hal yang sama tentang hal itu. Di hari berikutnya, Yao terus saja menjahili Pak Shan yang sedang meditasi. Hal konyol itu pun bisa terhenti karena kedatangan Su yang akan mulai bekerja sama dengan Yao. Kemudian, Yao mulai memperkenalkan Su sebagai relawan pada semua rekan kerja di kafe. Kedatangan Su disambut dengan sangat baik oleh mereka semua. Bahkan Su langsung membicarakan perihal saran dan kritik tentang pengelolaan kafe tersebut pada pekerja yang ada di sana. Setelah hal itu selesai dilakukan, Su mulai bekerja menjadi bagian dari kafe tersebut. Su juga benar-benar berusaha membuat semua pelanggan mendapatkan pelayanan terbaik. Keesokan harinya, Yao dengan terburu-buru mengajak Su untuk bertemu dengan seorang teman. Lalu sesampainya di peternakan, Yao langsung membawa Su bertemu dengan kuda yang sedang mengandung. Ternyata teman yang dimaksud Yao adalah anak kuda tersebut yang akan segera lahir. Saat itu, Su dan Yao menyaksikan bagaimana kuda tersebut melahirkan anaknya. Bahkan Su terus saja merekam momen itu. Beruntung anak kuda tersebut lahir dengan selamat. Su juga sampai terharu melihat perjuangan kuda itu. Dan kuda tersebut benar-benar terlihat begitu imut. Di malam hari, Su dan Yao masih berada di peternakan itu. Kali ini mereka pun saling mengobrol bersama. Dan obrolan tersebut membuat Su mengingat kenangannya di masa lalu bersama kakak dan neneknya. Keesokan harinya, Nana sedang melayani keempat anak kecil yang sedang bersedih hati. Sebab salah satu dari mereka akan segera pindah dari desa tersebut. Awalnya nasihat Nana berhasil membuat mereka merasa tenang jika mereka tetap bisa berhubungan via telepon. Namun eratnya persahabatan keempat anak itu membuat mereka tidak bisa menahan tangis. Dan hanya gadis kecil tersebut yang tegar serta berusaha menenangkan teman-temannya. Keesokan harinya, Yao bersama beberapa orang lainnya ikut meramaikan grand opening toko pengrajin kayu milik Pak Shun. Yao juga mulai membuat video iklan untuk membantu mempromosikan kedai tersebut. Namun di saat wawancara akan dimulai, Xie malah menjahili Pak Shun sampai membuatnya memberikan sedikit pelajaran pada Xie. Kemudian Yao pergi ke kafe untuk mengikuti rapat yang diadakan oleh Su. Saat itu, Su membuat peraturan baru untuk semua pegawai yang ada di sana. Bahkan bonus yang Su berikan berhasil membuat kedua nenek pembersih mereka sangat tertarik agar mereka bisa lebih disiplin. Lalu ketika Yao, Xia dan Su berdiskusi, tiba-tiba saja Yao dengan berani menggenggam tangan Su, sembari bercanda mengatakan bahwa ia sudah hampir menyukai Su. Di saat yang bersamaan ada seorang bayi yang terus saja menangis. Hal tersebut membuat Su bergegas membantu menenangkan anak itu. Tak disangka momen tersebut malah membuat Yao terus saja tersenyum memandangi Su. Tingkah itu pun membuat Xia menyadari bahwa Yao benar-benar mulai menyukai Su. Namun Xia
langsung mengingatkan Yao jika Su hanya akan tinggal di desa itu dalam waktu yang singkat. Saat itu, Huang menemui Yao dengan perasaan yang sangat bahagia karena Huang membawa kabar baik. Akhirnya mereka mengajak Su dan Xia untuk mengobrol bersama di sebuah kedai makan. Kali ini ternyata Huang memberitahukan bahwa mereka bisa membuka sebuah toko buku. Hal itu pun sangat didukung oleh Yao, Su, dan Xia. Apalagi mereka juga sudah menemukan investor untuk bisnis tersebut. Momen tersebut langsung dimanfaatkan oleh Yao untuk mengajak Su bergabung bersama mereka. Beruntung, Su bersedia untuk ikut membantu bisnis itu. Bahkan mereka juga mulai membicarakan pakaian yang nantinya akan mereka gunakan. Kemudian mereka pun mulai memesan pakaian tersebut. Dan setelah urusan itu selesai, Yao dan Su memutuskan untuk pulang bersama. Selama di perjalanan mereka terus saja saling mengobrol bersama perihal kisah cinta seorang seniman hebat. Di hari berikutnya, Yao sedang dalam perjalanan bersama nenek. Kali ini nenek mulai merasa jika sebenarnya Yao menyukai Su. Dugaan itu pun langsung disangkal oleh Yao, sebab Su hanya menyukai nenek. Dan sikap yang ia berikan pada Su adalah sikap yang wajar. Sementara itu, Xia juga mengatakan pada Su jika sikap yang Yao berikan pada Su sangatlah berbeda. Namun, Su masih mewajarkan hal tersebut, karena Su merasa jika Yao juga memberikan perlakuan yang sama pada semua orang. Kemudian Yao pergi untuk menemui Pak Shan yang ingin membicarakan sesuatu pada dirinya. Ternyata Pak Shan membutuhkan bantuan Yao untuk merealisasikan niatnya membuka kedai teh. Bahkan hal itu membuat Pak Shan sangat berusaha membujuk serta meyakinkan Yao. Beruntung Yao bersedia membantu Pak Shan menemukan investor. Namun bukan Yao sendiri yang akan menjadi investor tersebut. Keesokan harinya Yao berada di penginapan untuk bertemu dengan Huang dan Su. Tak berselang lama, Shen juga ada di sana untuk bergabung bersama mereka di rapat itu. Sebab Shen adalah seorang desainer artistik. Lalu tanpa menunggu lama mereka pun mulai berdiskusi dengan serius untuk membicarakan tentang pendirian toko buku tersebut. Setelah rapat itu selesai, Yao pun pulang ke rumah untuk memasak makanan. Kali ini Su juga ada di sana bersama nenek. Bahkan nenek benar-benar memperlakukan Su dengan sangat baik. Mereka pun terus saja mengobrol sampai membuat nenek tertawa serta terharu akan ceritanya sendiri. Memahami suasana hati nenek membuat Su mengajak nenek untuk bermain sebuah permainan. Yao juga ikut mencoba permainan tersebut. Namun Yao malah berkali-kali kalah melawan nenek. Di malam hari, Su menghubungi ibu dan kakaknya untuk menceritakan bagaimana keadaan Su di desa itu. Su pun juga tidak lupa memberitahukan perihal sosok Yao pada mereka berdua. Saat itu, Su dan Nana sedang mendengarkan keluh kesah Chun yang bersedih sebab tidak mendapatkan inspirasi untuk menulis. Alhasil, Su berusaha menghibur Chun untuk menghilangkan kesedihannya. Beruntung hal tersebut berhasil Su lakukan. Apalagi ia dan Nana terus memberikan semangat agar Chun bisa melakukan hal yang ia sukai. Momen itu pun membuat Su mengingat kembali momen terakhirnya dengan Nansing. Kemudian ketika Chun sudah lebih membaik, Su malah mendapati Nana yang tiba-tiba bersedih. Ternyata Nana sangat mengasihani Chun karena sejak pertama kali mereka bertemu, Chun memang tidak pernah percaya diri dengan profesinya sebagai seorang penulis novel. Bahkan Chun juga merupakan sosok yang introvert. Mengetahui semua itu membuat Su sangat memahami perasaan Nana. Ia juga terus berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, Su pergi ke peternakan kuda. Kali ini, ia duduk memandangi kuda dan suasana sejuk yang ada di sana bersama Yao. Mereka juga saling mengobrol bersama. Sampai akhirnya Yao mengira jika alasan Su mengundurkan diri dari perusahaan adalah karena patah hati. Padahal hal itu tidak benar sama sekali. Namun, Su masih tidak menjelaskan kebenarannya pada Yao. Dan ia lebih memilih untuk tidak terlalu menghiraukan hal tersebut. Su juga bergegas pergi meninggalkan peternakan itu. Melihat sikap Su membuat Yao merasa begitu gemas. Di malam hari, Yao dan Su sedang memasak makanan bersama. Tak berselang lama, Pak Shan pun ada di sana untuk mengajak Yao berbicara. Tak disangka ternyata Yao berhasil mendapatkan seorang investor untuk Pak Shan.
Mengetahui hal tersebut membuat Pak Shan merasa sangat bahagia. Sampai ia melakukan hal yang konyol pada Yao. Melihat tingkah Pak Shan membuat Su tidak bisa berkata. Namun Su merasa heran sebab Pak Shan yang mulai ingin membangun bisnis. Tak disangka ternyata pertemuan awal Yao dan Pak Shan adalah karena mereka berdua memiliki hubungan mitra kerja. Pak Shan juga merupakan sosok yang ambisius dalam pekerjaannya. Lalu, setelah selesai menceritakan hal itu, tiba-tiba saja Ayah Qin juga ada di sana. Kali ini Ayah Qin mengeluh tentang usahanya yang semakin lama semakin menurun. Ia pun sampai meminta bantuan Yao untuk berusaha membuka pikiran Qin agar mengikuti perkembangan zaman. Di saat yang bersamaan, Hong juga ikut menemui Yao. Saat itu Yao benar-benar terlihat begitu sibuk mengurus bisnis semua orang, sebab Yao juga selalu mencoba membantu setiap orang yang ingin mengembangkan usaha mereka. Kemudian ketika Su sudah pulang ke rumah, Yao kembali mengirimkan pesan padanya. Ia juga sempat mengajak Su untuk makan bersama di esok hari, dan obrolan tersebut benar-benar membuat Yao merasa begitu bahagia. Di hari berikutnya, Su kembali membantu pekerjaan di kafe. Lalu tiba-tiba saja Si Yi ada di sana untuk memberikan hasil karyanya pada Su. Pemberian itu pun langsung diterima oleh Su sebab ia sangat menghargai karya tersebut. Kemudian ketika Su sedang berjalan-jalan, ia mendapati beberapa warga yang sedang mengintip sesuatu. Alhasil Su ikut melihat hal itu. Ternyata para warga tersebut sedang kepo melihat wanita yang dikabarkan akan menjadi calon istri Yao. Saat itu, Su dan Yao sedang makan malam bersama. Tak disangka ternyata wanita yang sedang digosipkan oleh seluruh warga desa adalah Su. Tak berselang lama, Nana dan Chun pun ada di sana. Kali ini mereka juga sudah mengetahui tentang gosip tersebut. Bahkan Chun ikut mendukung jika Yao dan Su menikah. Namun, Su langsung menyangkal hal itu. Ia juga tidak terlalu memikirkan gosip tersebut. Sebab Su yang memang tidak akan tinggal menetap di desa itu. Keesokan harinya, Su, Nana, dan Chun sedang ingin liburan bersama. Selama di perjalanan mereka terlihat begitu bahagia. Dan sesampainya di lokasi liburan mereka juga semakin terlihat menikmati momen kebersamaan tersebut. Just another day. Di sisi lain, Yao terus saja sibuk mengurus pekerjaannya. Bahkan ia mendapatkan kabar buruk yang harus membuatnya bergegas menemui Huang. Ternyata para pekerja di lapangan sedang menuntut untuk diberikan upah kerja mereka. Melihat kondisi itu langsung membuat Yao berusaha menenangkan mereka semua. Yao juga meyakinkan mereka jika upah tersebut pasti akan dibayarkan. Lalu setelah keadaan membaik, Yao dan Huang duduk di sebuah kedai untuk beristirahat. Tetapi tiba-tiba saja Qin malah ada di sana dengan sikap yang begitu cuek. Ternyata Qin marah perihal gosip tentang Yao yang akan menikah. Sampai akhirnya Qin malah dengan berani mendekati Yao dan meminta Yao untuk menikahi dirinya. Mendengar hal itu membuat Huang merasa sangat terkejut. Yao juga berusaha membuat Qin mengerti jika ia tidak ingin menikahi Qin. Sebab hubungan mereka hanya sebatas hubungan kakak beradik. Beruntung Qin tidak memperpanjang hal tersebut, walaupun ia masih merasa marah pada Yao. Di sisi lain, Su bersama Nana dan Chun memutuskan untuk mampir ke restoran tempat Youyu bekerja. Kali ini mereka melihat penampilan Youyu di panggung restoran itu. Lalu tiba-tiba saja Chun mendapatkan kejutan ulang tahun dari mereka. Ternyata teman-teman Chun sudah mempersiapkan hal tersebut untuk dirinya. Beruntung kejutan itu berhasil membuat Chun merasa sangat bahagia. Namun di saat Nana menyanyikan sebuah lagu, Su malah bersedih sebab ia yang mengingat momen ketika Nansing masih hidup. Sampai akhirnya Su harus kehilangan Nansing untuk selama-lamanya. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pulang sebab Chun yang mabuk. Beruntung Yao dengan sigap membantu menjemput mereka. Namun saat itu suasana hati Su masih tidak baik-baik saja.
Ditambah lagi dengan ia yang juga sedikit mabuk. Bahkan Su sampai berani memeluk lengan Yao yang ingin membantu memasangkan sabuk pengaman untuk dirinya. Momen itu pun membuat Su menangis dengan cukup kencang. Akhirnya Yao terpaksa memberikan Su sebuah boneka untuk menggantikan dirinya, agar mereka semua bisa pulang ke rumah. Di hari berikutnya, Su segera menjemur boneka tersebut. Tak berselang lama, Yao pun datang untuk menjemput Su. Selama di perjalanan, mereka terus saja saling mengobrol, sampai akhirnya mereka pun tiba di salah satu bisnis Yao. Kali ini, Su juga akan membantu mengelola bisnis tersebut. Saat itu ayah Yao sedang pulang ke kampung halaman. Ia juga langsung menceritakan banyak hal pada Yao. Bahkan ternyata gosip tentang hubungan Yao dan Su sudah didengar oleh ayah Yao. Walaupun Yao terus saja menyangkal hal tersebut, namun ayah Yao tetap mempercayai hal itu. Sampai ia meminta agar Yao segera mempertemukan mereka berdua. Di sisi lain, Su sedang makan bersama teman-temannya. Beruntung masakan tersebut terasa sangat nikmat sampai membuat teman-temannya memuji kenikmatan masakan Su. Di malam hari, Su dan Xia memutuskan untuk berkunjung ke rumah Yao. Kali ini Yao sedang memilah bunga milik ibu tirinya agar bisa dijual kembali. Momen itu pun membuat Su ikut membantu Yao. Mereka juga saling mengobrol bersama. Dan obrolan tersebut membuat Yao mengingat kenangan di masa lalu bersama kakeknya. Memahami perasaan Yao membuat Su ikut merasakan bagaimana kehilangan sosok yang disayangi. Sebab Su juga sudah ditinggalkan oleh neneknya. Lalu di malam hari, Su sempat bermimpi tentang kenangan indah bersama nenek dan kakaknya. Keesokan harinya, nenek, ayah dan Yao sedang membersihkan makam kakek. Mereka juga meletakkan beberapa makanan di sana. Dan ketika nenek sedang berdoa di makam tersebut, Yao dan ayah memutuskan untuk kembali berziarah ke makam ibu Yao. Kali ini walaupun Yao dan ayahnya jarang bertemu, tetapi hubungan mereka tetap baik antara satu sama lain. Pada scene yang berbeda, Pak Shan tengah mengajak Nana dan Su untuk menikmati teh buatannya. Kali ini Pak Shan sudah tidak banyak membuang waktu untuk meditasi, sebab Pak Shan mulai serius ingin membangun bisnis barunya. Saat itu Pak Shan mengajak Bibi Gui untuk ikut bergabung bersama dirinya, Su dan Chun. Kali ini ia meminta Bibi Gui untuk mencoba teh racikannya. Su juga dimintai saran mengenai hal tersebut. Namun Bibi Gui malah mengomeli Pak Shan sebab ia yang memberikan harga secangkir teh susu terlalu mahal. Tetapi perdebatan itu tidak menghentikan Su untuk memberikan beberapa saran pada Pak Shan. Keesokan harinya ketika Su baru saja terbangun dan membuka jendela kamar, Yao juga malah ada di sana untuk menyapa Su. Tak disangka hal tersebut malah dipergoki oleh ayah Yao dan membuat Yao terkejut akan hal itu. Kemudian saat Su dan Yao sedang ingin menjemput seseorang, mereka mendapati sebuah keluarga yang ingin merantau untuk mencari rezeki. Melihat sikap ibu dari pasangan suami istri itu, membuat Su mengingat orang tuanya. Apalagi anak dari pasangan tersebut harus menangis sebab berpisah dengan orang tuanya. Momen itu pun membuat Yao berusaha menenangkan mereka semua. Tak berselang lama, orang yang dinantikan oleh Yao dan Su pun tiba. Hanya saja Sunzi harus melihat Yao yang sibuk menenangkan beberapa anak kecil di sana. Setelah itu ketika Su kembali ke penginapan, ia langsung melakukan meditasi untuk menenangkan diri. Tak berselang lama, ayah Yao pun ada di sana. Kedatangannya sampai membuat Youyu dan Chun bersembunyi. Kali ini ayah Yao mencoba menegur Su. Mereka juga saling mengobrol bersama. Walaupun ayah Yao terlihat sedikit gugup. Bahkan ayah Yao juga meminta beberapa saran pada Su tentang bisnis yang ada di desanya. Obrolan itu pun membuat mereka terlihat begitu akrab. Dan ternyata maksud serta tujuan ayah Yao kali ini adalah supaya Su bisa membujuk Yao kembali melanjutkan masa depannya di Beijing. Sebab selama Yao kembali ke desa, ia malah tidak mendapatkan keuntungan apapun. Walaupun permintaan ayah Yao tidak terlalu disetujui oleh Su. Namun, Su berusaha membuat ayah Yao memahami jika kehidupan di kota tidak seindah yang ia bayangkan. Apalagi Yao juga sudah melakukan segala upaya di desa tersebut sesuai dengan yang ia inginkan. Tak disangka,
Semua yang Su katakan didengar jelas oleh Yao. Dan ayah Yao juga mulai bisa menerima keputusan Yao untuk terus mengembangkan bisnis di desa itu. Kemudian dengan perasaan yang sangat bahagia, Yao pun berkunjung ke kafe. Kali ini Su juga ada di sana seperti biasanya. Momen itu pun membuat Yao terus memandangi Su dengan senyuman indahnya. Saat itu Pak Shan sedang ingin menemui Yao di peternakan kuda. Kali ini Pak Shan mengeluh sebab dana yang diberikan investor masih belum cukup, sampai membuat Pak Shan berniat ingin menjual apartemennya. Mengetahui Pak Shan masih memiliki apartemen membuat Yao sangat terkejut, karena sebelum ini Pak Shan pernah bangkrut dari usahanya. Alhasil keputusan untuk menjual apartemen tersebut menjadi harapan satu-satunya agar bisnis Pak Shan kali ini berjalan lancar. Namun Pak Shan masih bimbang sebab ia yang memikirkan kondisi kedua orang tuanya. Di malam hari, Yao pun pulang ke rumah untuk bermain sebuah permainan bersama nenek dan Su. Awalnya permainan itu terasa begitu seru, namun nenek malah ngambek di saat ia yang mulai kalah dalam permainan. Tetapi hal tersebut tetap membuat permainan itu terasa sangat asyik. Keesokan harinya, Yao bersama Su dan rekan yang lain sedang rapat bersama. Kali ini mereka dibuat tertawa karena membaca naskah buatan Sen. Namun Sunzi malah merasa kesal akan hal tersebut. Beruntung tak berselang lama Chun juga ada di sana. Alhasil Su memberikan kode pada Yao agar ia memanggil Chun untuk bergabung bersama mereka. Kali ini Chun diminta untuk mengecek naskah buatan Sen. Dan benar saja naskah itu sangatlah buruk. Namun ketika Yao meminta Chun untuk membantu membuatkan naskah mereka, Chun malah menolak hal tersebut. Walaupun ia akan mendapatkan bayaran atas pekerjaannya. Sebab Chun tidak tahan dengan penderitaan saat membuat naskah itu. Keesokan harinya, Huang bersama Yao dan Sunzi sedang menunggu para pendaftar pemeran pendukung untuk syuting iklan mereka. Namun tidak ada satupun yang berminat untuk mendaftarkan diri, sampai membuat Huang merasa kesal. Beruntung ketika mereka ingin makan siang bersama, tiba-tiba saja Qin dan teman-temannya ada di sana untuk mendaftarkan diri. Kemudian sewaktu hujan turun dengan begitu deras, Yao sedang bersama Su di kafe. Kali ini mereka pun saling mengobrol bersama. Tak hanya mereka berdua, Nana dan Chun juga ada di kafe tersebut. Tak berselang lama, Yao pun dihubungi oleh paman penjaga peternakan jika salah satu kudanya menghilang. Mengetahui hal itu langsung membuat Yao dan Su bergegas pergi ke peternakan. Beruntung, sesampainya di sana paman sudah berhasil menemukan kuda tersebut. Akhirnya, Su dan Yao memutuskan untuk menghangatkan diri di depan api unggun. Yao juga memperlakukan Su dengan sangat baik sampai membuat Su berterima kasih padanya. Dan momen itu pun menjadikan mereka berdua saling mengobrolkan banyak hal. Kali ini walaupun Su secara tidak langsung menceritakan tentang bagaimana rasanya ia kehilangan sosok sahabat seperti Nansing, namun Yao tetap menguatkan Su serta memberikan semangat untuk dirinya. Sampai malam hari tiba, Su pun tertidur di sofa tersebut. Melihat hal itu langsung membuat Yao menyelimutinya. Keesokan harinya, Yao baru saja terbangun dan ia terkejut mendapati Su yang sudah tidak ada di sofa. Ternyata Su sedang merekam keindahan momen matahari terbit di sana. Melihat hal itu, membuat Yao ikut menikmati keindahan tersebut. Bahkan Su juga sempat menjahili Yao dengan merekamnya serta memberikan beberapa pujian pada Yao di rekaman itu. 有点穷，但是啊，善良孝顺。 Di malam hari, Su sedang memasak makanan. Ia juga meminta Nana untuk memanggil Chun dan Youyu untuk makan bersama. Namun mereka malah menolak hal tersebut dan memperlihatkan jika mereka sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu, ketika Yao sibuk bekerja, nenek terus saja menawarkan untuk membuatkannya beberapa makanan. Namun bahan makanan mereka sudah tidak lengkap sebab Yao yang membagikannya pada Su. Mengetahui hal itu langsung membuat nenek sedikit meledek Yao, sampai membuat Yao merasa malu akan hal tersebut. Tak berselang lama, Yao pun mendapatkan ajakan dari Su untuk makan bersama. Ajakan itu benar-benar membuat Yao merasa sangat bahagia, dan ia langsung bergegas untuk pergi menemui Su.
Kemudian sesampainya di penginapan, Yao baru mengetahui jika ternyata Nana juga ikut bergabung bersama mereka. Alhasil kebersamaan itu pun membuat mereka menceritakan keadaan Youyu yang kehilangan pekerjaan sebab kedua restoran tempat ia bekerja ditutup. Di hari berikutnya, Su sedang duduk dan mengobrol bersama Nana. Kali ini Nana memberitahukan bahwa Su dan Yao akan ikut serta dalam pembuatan iklan syuting. Mengetahui hal itu tidak membuat Su menolaknya sama sekali, sebab hanya sekedar akting belaka. Lalu Su pun mengobrol dengan ayah dan ibunya lewat sambungan telepon, karena Su yang kembali mengirimkan makanan untuk orang tuanya. Setelah itu, bibi pembersih yang ada di sana malah terus saja membahas perihal hubungan Su dan Yao. Sebab ia merasa jika mereka berdua sangatlah cocok. Namun hal tersebut tidak dibenarkan oleh Su, karena mereka berdua hanyalah teman. Su juga tidak jatuh cinta sama sekali pada Yao. Tak berselang lama, Yao pun ada di sana. Kali ini ia membawakan pepaya asam untuk mereka nikmati bersama. Namun, Su malah tidak merasakan keasaman pepaya itu sama sekali. Kemudian Bibi Gui pun ada di kafe itu untuk memberikan jamur pada Nana dan Su. Ia juga terus saja mengajak Su untuk mengobrol. Tetapi obrolan itu hanya berisi tentang Bibi Su yang selalu membanggakan kedua anaknya. Keesokan harinya, syuting iklan mulai dilakukan dengan sangat baik dan lancar. Sebab bantuan warga desa yang ada di sana. Bahkan anak-anak kecil di desa tersebut juga ikut serta dalam syuting itu. Tak berhenti di sana, Yao dan Su pun tetap menjadi bagian dari adegan yang ada di syuting tersebut. Walaupun mereka harus melakukan adegan yang sedikit romantis sampai membuat Yao terkejut dan menjadi salah tingkah. 怎么了？不好看吗？老马给我打电话，他说他在家做孝子呢。 Saat itu ketika Su sedang mencetak beberapa foto dan melihat fotonya bersama Yao, Su malah mendapati foto dirinya yang bergerak di foto tersebut. Bahkan Su juga membayangi balon-balon terbang di udara sampai jamur yang berlarian ke arahnya. Hal itu benar-benar membuat Su merasa begitu ketakutan. Di sisi lain, hal yang hampir sama juga terjadi pada Youyu, sebab ia yang ketakutan karena halusinasinya sendiri. Mengetahui hal tersebut membuat Nana merasa sangat panik. Apalagi Chun juga bertingkah sama seperti Youyu. Alhasil Nana segera menghubungi Yao untuk membantunya. Kemudian Yao dan Nana langsung membawa mereka bertiga ke rumah sakit terdekat. Kali ini Su dan Chun sudah tidak sadarkan diri. Sementara Youyu masih saja berhalusinasi. Ternyata keadaan mereka diakibatkan oleh keracunan jamur. Beruntung kondisi tersebut tidak terlalu membahayakan. Lalu ketika Yao masuk ke ruangan, ia terpaksa mengikuti halusinasi Youyu agar Youyu mau beristirahat. Keesokan harinya, Yao terus saja merawat Su dengan baik. Tak hanya Yao, Nana juga ada di sana untuk membantu menjaga teman-temannya dengan perasaan yang sangat khawatir. Tak berselang lama, Su pun terbangun dan ia melihat tubuh Yao yang berada tepat di depan jendela ruangan itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya Yao pun mengantarkan Su pulang ke rumah untuk beristirahat. Ia juga terus saja memberikan perhatiannya pada Su. Tak hanya Yao, Pak Shan pun berbaik hati mengantarkan makanan untuk Su. Bahkan, Pak Shan memberikan kabar baik jika orang tuanya sangat mendukung Pak Shan untuk kembali berbisnis. Dan hal itu membuat modal awal Pak Shan tercukupi. Mendengar hal baik tersebut, ikut membuat Yao dan Su merasa bahagia. Lalu ketika Pak Shan pergi dari sana, Yao mendapati beberapa foto yang dicetak oleh Su serta sebuah bingkai yang diisi beberapa foto lainnya. Namun, Su tidak mengizinkan Yao untuk melihat bingkai tersebut. Alhasil Su meminta agar Yao bergegas pergi dari kamarnya. Di malam hari, Yao kembali menyiapkan makanan untuk Su, Chun dan Youyu. Tak hanya mereka, Xia dan Nana juga ada di sana untuk makan serta mengobrol bersama mereka semua. Kemudian ketika Su sedang menata ulang foto-fotonya, ia kembali mengingat Yao ketika berada di rumah sakit. Hal itu pun membuat Su tersenyum seorang diri. Keesokan harinya, Nana dengan penuh semangat menemui Su untuk memberikan kabar baik padanya. Jika semangat serta kepercayaan diri Chun sudah mulai kembali, Nana juga akan terus berusaha untuk selalu mendukung Chun.
Di saat yang bersamaan, Chun pun keluar kamar untuk melihat suasana pagi. Sebab ia yang semalaman sudah bekerja lembur. Hal tersebut pun membuat Su dan Nana menyapa Chun. Tak berhenti di sana, mereka juga malah mendapati tingkah Youyu yang aneh di pagi itu. 霍老师，你写出来了吗？ Kemudian Su pergi ke rumah nenek Yao untuk membantu memasak makanan. Melihat cara Su memasak membuat nenek merasa sedikit heran. Namun nenek tetap mengajari Su untuk meletakkan beberapa bumbu dapur ke dalam masakan tersebut. Saat itu akhirnya masakan pun siap dihidangkan. Dan ketika mereka ingin menyantap makanan tersebut, Yao juga ikut bergabung bersama mereka untuk menikmati masakan itu. Namun Yao malah sempat meremehkan masakan buatan Su. Beruntung, nenek selalu berada di pihak Su untuk memuji masakannya. Lalu setelah makan bersama itu selesai, Su dan Yao duduk untuk mencoba anggur asam serta saling mengobrol antara satu sama lain. Melihat kebersamaan mereka membuat nenek terus saja tersenyum. Keesokan harinya, Yao bersama teman yang lain sedang ingin berlibur bersama. Kali ini mereka terlihat sangat menikmati perjalanan itu, karena suasana yang ada di desa tersebut terasa begitu menyejukkan. Lalu setibanya mereka di kebun palem, beberapa teman Yao malah merasa sedikit kecewa, sebab ternyata liburan itu tidak seperti ekspektasi mereka. Dan kali ini mereka akan membantu memanen buah palem di kebun tersebut. Bibi Feng juga ada di sana bersama mereka semua. Saat itu tak hanya sekedar memanen, namun mereka diizinkan untuk mencicipi buah tersebut. Beruntung lama-kelamaan hal itu berhasil mereka nikmati serta membuat mereka bahagia melakukannya. Kemudian ketika waktu istirahat tiba, mereka pun makan bersama. Namun Youyu malah sudah tidak berdaya akibat kelelahan. Sementara itu, Yao yang menyadari Su tidak ada di sana langsung memutuskan untuk menghampirinya. Kali ini ternyata Su sedang menikmati pemandangan yang ada di sana. Keberadaan Yao di samping Su membuat mereka saling mengobrol bersama. Ternyata Su merasa iba dengan nasib hidup Bibi Feng yang sangat sulit. Dan sebenarnya tak hanya Bibi Feng yang menjalani hidup seperti itu. Sebab setiap manusia pasti memiliki kesulitannya masing-masing. Namun Yao memiliki pandangan yang berbeda. Karena ia merasa jika kesulitan setiap orang tergantung pada pandangan orang lain. Oleh sebab itu, jangan pernah membandingkan hidup seseorang. Mendengar perkataan Yao membuat Su langsung terdiam. Ia juga malah menjahili Su dengan buah yang begitu asam. Setelah itu, Yao dan teman-temannya memutuskan untuk pulang bersama. Kali ini mereka terlihat sangat kelelahan. Namun Yao masih saja sempat merekam momen tersebut. Karena momen itu pasti akan menjadi kenangan indah untuk mereka semua. Saat itu, Yao dan Huang harus berusaha ikhlas menerima keputusan investor yang menghentikan pembangunan homestay. Sebab investor tersebut sedang terkena musibah. Namun ia tetap membayar sisa gaji para tukang yang masih belum diselesaikan. Lalu selama di perjalanan pulang, Huang terus saja menangis. Karena ia merasa sedih sebab hal tersebut. Sementara Yao hanya bisa menenangkan Huang agar mereka ikhlas menerima semua itu. Kemudian setibanya di desa, Yao langsung membagi cerita tersebut pada Youyu dan yang lainnya. Namun Youyu malah terus saja mengomel serta menyalahkan investor itu. Sebelum akhirnya ia mengetahui musibah yang dialami oleh investor tersebut. Dan membuatnya mulai ikut merasa iba sebab penyakit yang menyerang istri serta keluarga investor itu. Keesokan harinya, Su kembali mengobrol dengan ibunya lewat sambungan telepon. Sebab Su yang banyak sekali mengirimkan buah palem untuk kedua orang tuanya. Tak hanya itu, Su juga mengirimkan buah tersebut pada kakaknya. Perbedaan sikap Su benar-benar membuat kakaknya merasa sedikit curiga. Setelah obrolan itu selesai, Su pun ingin membantu mengajari Putri Xia untuk mengerjakan soal matematika. Namun, Putri Xia tidak menyukai pelajaran tersebut, sebab pelajaran itu hanya membuatnya terus saja dimarahi oleh ibunya. Dan benar saja, Su memang melihat hal tersebut secara langsung, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, dan tetap membiarkan Putri Xia menyelesaikan tugasnya.
Kemudian di saat matahari sudah terbenam, Yao mengendarai kuda dengan suasana hati yang sedang tidak baik-baik saja. Alhasil Yao pun memutuskan untuk menemui Guanjun. Kali ini ia menceritakan sedikit kesulitannya pada Guanjun dan membuat mereka saling bertukar pikiran. Tak berselang lama Guanjun pun menerima pesanan dari Su. Mengetahui hal itu membuat Yao terlihat sangat bersemangat untuk membantu mengantarkan pesanan tersebut. Setelah itu, ketika Yao mengantarkan makanan tersebut ke penginapan, ia mendapati Su yang sudah menunggu di depan penginapan. Kali ini, Su mengetahui jika Yao baru saja meminum banyak anggur. Akhirnya mereka pun sama-sama masuk ke penginapan tersebut. Saat itu, Su memberikan sedikit perhatian serta kepeduliannya pada Yao. Dan ketika Yao menceritakan kesulitan yang sedang ia rasakan, Su langsung bisa memahaminya. Sebab setiap manusia pasti merasakan ketakutan serta kekhawatiran akan sesuatu hal. Namun Su tetap berusaha menenangkan Yao. Sampai akhirnya Su mengajak Yao untuk ke kamarnya. Kali ini Su memperlihatkan semua foto yang ada di bingkainya. Su juga menunjukkan wajah Nansing pada Yao. Dan momen tersebut baru membuat Yao mengetahui jika ternyata Nansing adalah seorang wanita dan sahabat terbaik Su. Bahkan keberadaan Su di desa itu adalah salah satu keinginan Nansing. Tetapi Su langsung kembali bersedih sebab Nansing yang sudah tidak ada di sana. Melihat keadaan Su membuat Yao berusaha menenangkannya. Walaupun Yao terlihat sedikit canggung melakukan hal tersebut. Lalu ketika Yao pergi dari kamar Su, ia langsung menerima pesan dari Su bahwa Su meminta agar Yao merahasiakan apa yang baru saja ia katakan. Su juga tidak lupa berterima kasih pada Yao karena telah bersedia mendengarkan kisah sedihnya. Keesokan harinya, Yao pun pergi ke kafe. Kali ini ia ingin menunjukkan hasil syuting iklan yang telah diselesaikan oleh Sunzi. Tak disangka ternyata hasil syuting itu benar-benar terlihat begitu indah. Apalagi momen ketika Yao dan Su melakukan hal yang romantis. Melihat hal tersebut membuat Nana dan Xie langsung histeris sampai mereka berharap jika Yao dan Su benar-benar bisa bersama. Di hari berikutnya, Yao bersama teman-temannya mulai melakukan perjalanan untuk berlibur bersama. Sesampainya di sana, mereka langsung melihat pemandangan yang sangat indah. Mereka juga mulai mendirikan tenda untuk berkemah. Bahkan Yao dan Su pun sampai memutuskan untuk mencari kayu bakar bersama. Yao juga membantu Su mengabadikan momen tersebut. Lalu di malam hari, mereka semua mulai menikmati hidangan makanan bersama. Mereka pun terus saja saling mengobrol. Tetapi tak hanya sekedar mengobrol, Youyu juga tidak lupa mempersembahkan sebuah lagu terbaru ciptaannya. Dan hal tersebut pun semakin menambah kehangatan di kebersamaan itu. Kemudian di pertengahan malam, Yao ikut menemani Su yang sedang duduk seorang diri sambil memandang bintang di langit. Momen itu pun membuat Su mengingat kenangan bersama nenek. Ia juga menceritakan kenangan tersebut pada Yao, jika bintang di langit adalah wujud dari orang-orang yang sudah mendahului mereka. Tak disangka Yao juga mempercayai hal itu, sebab ia merasa jika orang yang sudah meninggal akan tetap berada di sekeliling mereka. Mendengar hal tersebut membuat Su berharap jika Nansing benar-benar ada di salah satu bintang di langit. Namun, setiap kali membahas serta mengingat Nansing, Su selalu merasa sedih. Sebab ia merasa bersalah karena tidak terlalu peduli pada Nansing dan sibuk mengurus pekerjaannya. Sampai-sampai Su juga tidak berada di sisi Nansing saat ia menghembuskan nafas terakhir. Memahami suasana hati Su membuat Yao berusaha menenangkannya. Bahkan momen itu malah membuat mereka saling memandangi satu sama lain. Alhasil Yao memutuskan mengambil selimut untuk menghangatkan tubuh Su. Sampai akhirnya mereka sama-sama memakai selimut tersebut. Dan situasi itu kembali membuat Su memandangi wajah Yao. Bahkan Su sampai tertidur di bahu Yao. Beberapa hari kemudian ketika Yao dan nenek sedang makan bersama, nenek terus saja membicarakan Su dan meminta Yao untuk mengajak Su ke rumah mereka. Tak berselang lama, Su pun ada di sana untuk memasak bersama nenek.
Di malam hari, Su sedang membuat makanan di dapur penginapan. Namun tiba-tiba saja Chun menangis ketika Nana mengobrol dengannya lewat panggilan video. Ternyata Chun tidak menyukai anjing yang diberikan ayahnya sebagai hadiah. Lalu setelah obrolan itu selesai, Nana malah membicarakan perihal hubungan Yao dan Su. Sebab ternyata ia melihat momen kebersamaan mereka berdua ketika berada di kemah. Namun, Su masih tidak ingin merasakan atau menyadari hal apapun. Alhasil secara perlahan Nana lah yang mencoba menyadarkan Su, agar Su bisa menyadari serta merasakan perasaannya sendiri. Di malam berikutnya, Yao sedang sibuk menghidangkan makanan untuk dinikmati bersama nenek. Namun ketika nenek meminta agar Yao memanggil Su untuk makan bersama, Yao malah merasa kesal dan tidak bersikap seperti biasanya. Hal itu pun membuat nenek merasa sangat heran, apalagi Yao yang langsung memutuskan untuk pergi dari rumah. Kali ini Yao duduk termenung di kedai Guanjun. Menyadari hal tersebut membuat Guanjun menghampirinya. Ia juga sudah memahami apa yang membuat Yao berubah menjadi seperti itu. Alhasil Guanjun terus saja memaksa agar Yao mengungkapkan perasaannya pada Su. Sebab selama ini Yao sudah terus saja diam-diam menyukai Su. Namun Yao tidak ingin melakukan hal tersebut karena ia menyadari jika mereka berdua tidak menetap di satu daerah yang sama dan hanya membuat mereka menjalani hubungan jarak jauh. Tak hanya itu, Yao juga masih merasa kesal sebab ia yang bingung dengan perasaannya sendiri. Akhirnya Guanjun memberikan saran agar Yao terus saja bersikap baik pada Su, supaya ketika Su pergi dari desa tersebut, ia akan tetap selalu mengingat kebaikan Yao. Setelah itu, saat Yao pulang ke rumah untuk memberikan makan kuda peliharaannya, ia melihat Su yang sedang duduk seorang diri. Hal tersebut pun membuat Yao langsung mengirimkan pesan pada Su, sampai membuat mereka saling mengobrol lewat kiriman pesan itu, sebelum akhirnya Su lebih dulu masuk ke kamarnya. Saat itu tiba-tiba saja nenek mendapati Yao dan Su yang sedang memasak sarapan bersama. Hal tersebut pun membuat nenek merasa heran. Ia juga sempat menjahili Yao di hadapan Su. Kemudian Su pun pergi ke kafe untuk bekerja seperti biasa. Namun kali ini Su merasa jika perutnya sedikit sakit. Alhasil Nana segera memberikan Su segelas air hangat. Nana juga memberitahukan jika Sia terus saja memperkenalkan seorang wanita pada Yao. Tetapi Yao menolak wanita tersebut. Lalu perbincangan itu pun membuat Nana sedikit kepo tentang hubungan asmara Su. Ternyata Su pernah memiliki seorang pacar. Namun hubungan mereka berakhir karena dijalani secara jarak jauh. Kakak Su juga tidak terlalu menyetujui hubungan itu, sebab menjalani hubungan jarak jauh bukanlah hal yang mudah. Kemudian tiba-tiba saja Su mengira jika seorang wanita yang ada di kafe adalah kakaknya. Hal tersebut membuat Su merasa jika ia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi tak disangka ternyata wanita itu memanglah Mu, kakak perempuan Su. Sebab Ling, putri Mu yang menghampiri Su membuat Su menyadari hal tersebut. Akhirnya Su pun menghampiri Mu serta mengobrol bersama. Kali ini Mu begitu sibuk dengan ponselnya untuk mengurus pekerjaan. Walaupun seperti itu, tapi Mu tetap memperhatikan dan peduli pada Su. Bahkan ia juga sudah mengetahui tentang Su yang mengundurkan diri dari hotel. Beruntung, Mu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hanya saja momen itu malah membuat Mu meminta Su untuk menjaga Ling. Sebab Mu harus bergegas pergi untuk mengurus sedikit pekerjaan. Dan hubungan kakak beradik itu benar-benar terlihat begitu menggemaskan. Lalu ketika Mu pergi dari sana, salah satu grup di ponsel Su mendadak ramai karena mereka heboh sebab mengetahui kedatangan kakak Su. Setelah itu Su pun membawa Ling untuk bertemu dengan Yao, sebab Ling yang ingin memakan makanan favoritnya. Kebersamaan tersebut membuat Yao dan Su terus saja mengobrol. Bahkan secara tidak langsung Yao mulai mencari tahu tipe laki-laki yang Su sukai. Hal itu pun sampai disadari oleh Ling, karena Yao benar-benar terlihat menyukai Su. Keesokan harinya, Yao membantu mengantarkan Su dan Mu serta Ling untuk berjalan-jalan. Selama di perjalanan, Ling terlihat sangat bahagia. Mu juga mulai menyadari kedekatan Su dan Yao. Lalu sesampainya di tempat tujuan, mereka mulai menemani Ling untuk mengeksplor tumbuhan yang ada di sana. Mereka juga mencuci buah bersama, sampai tanpa disadari Su dan Yao malah saling bersenda gurau.
Melihat hal tersebut membuat Mu terus memandangi mereka tanpa mengganggu momen itu sama sekali. 是热爱，Sometimes I feel life 也能是语言碎。 Kemudian Yao dan Su malah mendapati Mu yang sedang bertingkah aneh. Hal tersebut pun membuat Su memberitahu Yao jika Mu memang sosok yang penuh dengan semangat. Bahkan Su harus selalu mengikuti dirinya yang tidak pernah patah semangat sama sekali. Memahami perbedaan Su dan Mu membuat Yao memakluminya, sebab saudara memang selayaknya seperti itu. Lalu tiba-tiba saja Ling berteriak karena melihat seekor anjing yang ada di sana. Hal tersebut pun langsung membuat Mu melarang Ling untuk berada di dekat anjing itu. Tetapi Su malah membiarkan Ling untuk berinteraksi dengan anjing imut tersebut. Alhasil mereka pun saling mengabadikan momen itu. Tak berselang lama, waktu makan siang pun tiba. Kali ini mereka menikmati hidangan makanan bersama-sama. Setelah selesai, Yao dan Su pun kembali membawa Ling untuk melihat kuda di peternakan. Tak disangka ternyata Ling sangat menyukai hal itu, sementara Mu masih terus saja sibuk dengan pekerjaannya. Keesokan harinya, Yao sedang rapat di kantor desa bersama Huang dan yang lainnya. Sebab Huang yang mendapatkan kabar bahwa Pak Liu, investor toko buku yang akan berkunjung ke desa tersebut. Mengetahui hal itu membuat mereka menjadi sangat panik, karena tidak ada persiapan apapun yang sudah dilakukan di desa tersebut. Akhirnya Yao memutuskan untuk menyambut Pak Liu secara pribadi dengan bantuan Huang dan Su. Mereka juga bisa menemani Pak Liu selama ia berada di desa itu. Di hari berikutnya ketika Su sedang sarapan bersama Nana dan Ling, ia harus terburu-buru untuk membantu Yao menyambut kedatangan Pak Liu. Beruntung penyambutan kali ini berjalan dengan baik dan lancar, sebab Pak Liu yang berkunjung dengan keluarganya. Saat itu mereka mulai membawa rombongan Pak Liu untuk berjalan-jalan melihat keadaan desa. Su juga terus saja mengobrol dengan asisten Pak Liu, sampai membuat Yao tidak bisa berhenti untuk mengawasi mereka berdua. Sampai ketika momen makan bersama tiba, Su terus membantu menjelaskan tentang keindahan yang ada di desa tersebut pada mereka semua. Karena Su juga termasuk turis yang berkunjung di sana. Setelah makan bersama itu selesai, mereka pun kembali melihat pemandangan indah yang ada di sana. Kali ini, Yao mulai menyadarkan Su jika sepertinya asisten Pak Liu menyukai Su. Tetapi, Su tidak terlalu memperdulikannya, sebab ia hanya ingin memperlakukan mereka dengan baik. Namun di saat Yao memeriksa identitas asisten itu, ia dan Su malah dibuat terkejut. Karena ternyata sosok Pak Liu yang sebenarnya adalah laki-laki yang berpura-pura menjadi asisten tersebut. Akhirnya Yao mengajak Su untuk kembali menipu Pak Liu, sebab ia juga sudah menipu mereka. Ajakan itu pun langsung disetujui oleh Su, sampai membuat mereka saling berjabat tangan. Di malam hari, Su dan Yao mengantarkan Huang kembali ke rumah. Dan di saat mereka ingin pergi dari sana, tiba-tiba saja Su malah hampir terjatuh. Beruntung Yao menolongnya tepat waktu. Momen itu pun membuat mereka berdua merasa sedikit canggung. Saat itu, Mu sedang berada di penginapan yang Su tempati. Melihat kondisi penginapan tersebut membuat Mu memuji kenyamanannya. Kali ini sembari sarapan bersama, Mu dan Su terus saja membicarakan Yao. Karena perjuangan yang Yao lakukan demi memajukan desa itu tidaklah mudah. Padahal Yao sudah pernah bekerja di kota Beijing. Hal itulah yang membuat Su kagum pada perjuangan Yao. Mendengar apa yang Su katakan ikut membuat Mu merasakan kekaguman tersebut. Namun, Mu tetap meminta agar Su kembali mencari pekerjaan yang baru. Tetapi saat itu, Su dan Mu memiliki pemikiran yang berbeda. Namun, hal tersebut tidak membuat mereka saling bertengkar. Hanya saja mereka malah sedikit berdebat antara satu sama lain, sampai membuat Ling merasa heran melihat tingkah mereka berdua. Kemudian ketika Mu, Ling, dan Chu sedang berada di kafe, Yao juga ada di sana membawa putri Xia yang akan mengerjakan tugasnya di kafe tersebut. Lalu, Su dan Yao pun pergi bersama untuk mengambil stok jeruk. Selama di perjalanan, Su terus saja mengomel sebab Mu yang memaksanya untuk bekerja di Shanghai. Padahal Su ingin bekerja di Beijing. Kekesalan itu pun membuat Yao mencoba menyadarkan Su tentang betapa besar kepedulian Mu pada dirinya. Bahkan Mu sampai rela merasakan kesulitan untuk tiba di sana. Su juga baru mengetahui jika ternyata Mu pernah mimisan ketika menginap di homestay.
Kemudian ketika Su kembali ke kafe, ia langsung membawakan teh khusus untukmu agar keadaanmu lebih membaik. Tak berhenti di sana, Su dan Yao juga kembali menemui Bibi Baoping untuk meminta minuman khas desa tersebut agar bisa dirasakan olehmu. Di malam hari, Su dan Yao sibuk menyiapkan makan malam untuk mereka. Namun Mu malah harus melihat kebersamaan serta kedekatan di antara mereka berdua. Dan ketika makan malam siap disantap, Yao langsung memberikan minuman mawar itu padamu. Beruntung momen tersebut terlihat begitu hangat dan bahagia. Kemudian ketika Mu sedang duduk seorang diri dalam kondisi mabuk, Su segera membawakannya segelas air madu. Namun saat itu, Mu malah merasa jika Su membenci dirinya, sebab Su yang tidak ingin kembali ke Shanghai. Bahkan Mu sampai memukuli Su karena Su yang sudah tidak seperti Su waktu kecil. Keesokan harinya, Yao, Nenek, Su dan Youyu sedang memainkan sebuah permainan bersama. Tak berselang lama, Bibi Feng pun ada di sana untuk memberikan beberapa sayuran pada Yao. Bahkan Bibi Feng ikut memainkan permainan tersebut. Sementara Yao hanya berada di samping Su untuk membantunya. Di malam hari, Youyu sedang sangat bersemangat untuk menyambut tetangga barunya. Tingkah itu pun membuat Pak Shan dan Su tidak habis pikir sama sekali. Tak disangka ternyata tetangga baru tersebut adalah Huang. Mengetahui hal itu membuat Youyu begitu kecewa, sebab mereka memang sudah saling mengenali satu sama lain. Di hari berikutnya, Bibi pembersih merasa sangat sedih karena Su yang tidak lama lagi akan pergi dari sana. Sementara itu, Yao mulai menyiapkan beberapa botol minuman mawar bersama Bibi Baoping untuk diberikan padamu. Di malam hari ketika Yao baru saja duduk di meja komputernya, ia mendapati kiriman pesan dari Su. Walaupun isi pesan itu sangatlah sederhana, namun Yao tetap merasa bahagia. Bahkan Yao juga memasang wallpaper foto Su di layar komputernya. Tetapi Yao malah merasa malu ketika nenek mengetahui hal tersebut. Keesokan harinya, Yao bangun begitu pagi untuk bersiap-siap. Karena di hari itu ia akan pergi bersama Su. Kebersamaan mereka kali ini benar-benar terlihat sangat bahagia. Saat itu, Yao dan Su masih terus melanjutkan permainan mahjong bersama nenek dan para bibi. Bahkan, selama permainan tersebut berlangsung, para bibi itu terus saja membicarakan Yao yang harus segera menikah. Sementara Su hanya bisa terdiam melihat situasi tersebut. Keesokan harinya, Yao dan Su pergi menemui Xia di sebuah kafe. Melihat keberadaan Yao membuat Xia memintanya untuk segera pergi, karena sebenarnya Xia hanya mengajak Su. Namun, Yao malah tetap ingin bergabung bersama mereka. Di sana bersamaan ada seorang wanita bernama Wei yang menyapa mereka. Kali ini Xia langsung memperkenalkan Yao dan Su pada Wei. Tetapi Yao mulai merasa ada sedikit hal aneh yang terjadi di saat itu. Namun, kebersamaan serta obrolan mereka masih terus saja berlanjut. Sampai akhirnya Yao terkejut jika ternyata Wei adalah wanita yang pernah ia tolak ketika Xia memperkenalkan mereka berdua. Hal tersebut pun membuat Yao ingin beranjak pergi dari sana. Tetapi Xia tidak mengizinkan hal itu terjadi. Alhasil dengan perasaan yang begitu canggung, mau tidak mau Yao tetap harus ada di sana. Namun ia sedikit kesal saat Su yang malah memujinya di hadapan Wei. Karena hal tersebut malah seolah mendukung situasi kencan buta mereka. Akhirnya ketika Yao dan Su pergi dari kafe itu, Yao langsung memperlihatkan kekesalannya pada Su. Sampai membuat Su merasa sedikit bersalah. Apalagi Yao yang langsung pergi meninggalkan Su dan Xia. 大哥呢？走了，上班了。走得还挺快的。 Kemudian Su memutuskan untuk menemui nenek Yao. Kali ini ia mengobrolkan beberapa hal pada nenek. Sebab ia merasa heran mengapa tidak ada seorang pun yang selalu bisa melakukan semua hal sesuai dengan keinginan mereka. Mendengar hal itu membuat nenek mencoba menjelaskan pada Su. Jika kita memang tidak bisa memiliki semua hal yang kita inginkan. Beruntung Su memahami hal tersebut. Ia juga meminta agar nenek selalu bahagia dan sehat. Karena tidak lama lagi, Su akan pergi dari desa itu. Lalu setelah obrolan tersebut selesai, Su pun tertidur di kursi itu. Menyadari hal tersebut langsung membuat nenek menyelimutinya.
Di malam hari, Yao sedang menyeduh minum untuk ia nikmati di depan komputer. Namun tiba-tiba saja Yao mendapatkan kabar dari Nana jika Su sedang dalam keadaan sakit. Mengetahui hal itu membuat Yao langsung menemui Su. Kali ini Yao benar-benar tidak bisa menutupi rasa khawatirnya melihat kondisi Su. Padahal Su terus saja berusaha terlihat baik-baik saja. Sampai lama-kelamaan, akhirnya Yao pun mulai lebih tenang dan duduk di samping Su untuk menemaninya. Momen itu pun membuat Su meminta maaf pada Yao sebab sudah membuatnya merasa kesal. Tetapi Su tetap berharap jika Yao bisa menemukan wanita yang baik. Namun obrolan itu malah dialihkan oleh Yao dengan sedikit menggoda Su. Setelah beberapa waktu, akhirnya Su pun sudah bisa pulang ke penginapan. Saat itu Yao terus saja merawat Su sampai membuat Youyu dan Nana merasa jika hubungan mereka sudah lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Keesokan harinya, ketika keadaan Su mulai membaik, ia diminta untuk menyambut salah seorang penyewa baru di penginapan. Su juga memperlakukan Manjung dengan sangat baik, dengan menjelaskan beberapa hal yang ada di penginapan. Di malam hari, Yao dan Huang sedang berusaha untuk melerai keributan yang terjadi pada kedua paman yang ada di sana. Lalu ketika Yao ingin pulang ke rumah, ia malah dijahili oleh Su. Momen itu pun membuat mereka menyadari jika ada luka goresan di leher Yao. Alhasil, Su langsung mengajak Yao untuk masuk ke kamarnya agar ia bisa membantu mengobati luka tersebut. Namun di saat Yao masuk ke kamar, ia malah mendapati Su yang sudah mulai mengemasi barang-barangnya. Tak berselang lama, Su pun mulai mengobati luka goresan itu. Dan tak disangka, momen tersebut membuat mereka saling memandang satu sama lain. Mereka juga menjadi sedikit canggung karena hal itu. Bahkan di saat Yao sudah pergi dari sana, ia benar-benar merasakan denyut jantung yang begitu kencang. Tetapi Yao menyukai momen tersebut. Ia juga memandangi Su yang berada di jendela dengan senyuman bahagia. Saat itu Bibi Feng dan Bibi Baoping menemui Su untuk memberikannya banyak sekali oleh-oleh. Mereka juga berharap jika Su tidak akan melupakan mereka berdua. Kemudian Su pun menemui anak-anak untuk memberikan mereka sedikit kenang-kenangan. Ia juga meminta kepada mereka agar selalu menemani nenek Yao. Bahkan tiba-tiba saja keempat anak itu malah berharap jika Su dan Yao akan menikah. Setelah itu, ketika Su selesai melakukan pemeriksaan kesehatan, Yao langsung ada di sana untuk menjemput dirinya. Kali ini mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan bersama menikmati keindahan desa tersebut. Mereka juga terus saja saling mengobrol antara satu sama lain sembari memandangi danau yang ada di sana. Bahkan Yao juga memberikan sebuah hadiah khusus untuk Su. Beruntung hal itu membuat Su merasa bahagia. Ia pun langsung memakai kalung tersebut di hadapan Yao. Tak berhenti di sana, Yao juga mulai berani mengungkapkan perasaannya pada Su. Mendengar semua itu, benar-benar membuat Su merasa terharu. Tetapi, Yao tidak mengharapkan jawaban apapun dari Su. Hanya saja, Yao berharap jika Su akan selalu menjalani hidupnya dengan baik dan bahagia. Momen itu pun membuat mereka saling berpelukan. Beberapa hari kemudian tibalah waktu untuk Su pergi meninggalkan desa tersebut. Ia juga sempat berpamitan dengan teman-teman yang ada di penginapan itu. Dan kali ini Yao akan mengantarkan Su untuk kembali ke kota. Selama di perjalanan mereka terus saja terdiam menikmati perjalanan tersebut. Sampai akhirnya Yao dan Su pun tiba di bandara. Kali ini Su dengan berani meminta Yao untuk memeluknya. Tak disangka momen itu benar-benar berubah menjadi momen perpisahan yang sangat mengharukan. Namun Su sudah harus pergi dari sana dan Yao hanya bisa melihat kepergian tersebut setelah pelukan mereka selesai. Setelah beberapa waktu akhirnya Su pun tiba di Beijing dan kepulangannya langsung disambut oleh orang tua Nansing. Saat itu Su pergi ke rumah Nansing untuk mengenangnya. Momen tersebut juga masih benar-benar terasa begitu sedih. Lalu Su dan orang tua Nansing mulai makan bersama. Walaupun mereka masih merasa seperti ada yang kosong karena tidak adanya Nansing di sana.
Di malam hari, nenek terus saja memaksa Yao untuk menanyakan kabar Su, sampai membuat mereka berdua saling berdebat antara satu sama lain. Di hari berikutnya, Su masih berada di rumah keluarga Nansing untuk menghabiskan waktu bersama mereka, sebab hubungan mereka yang begitu baik. Bahkan mereka juga pergi berbelanja bersama selayaknya orang tua dan anak. Sampai di malam hari, mereka terus saja melakukan kegiatan yang membuat mereka semua merasa bahagia. Di sisi lain, Yao dan Huang mendapati Nana yang sedang bersedih. Ternyata Nana mulai merasa kesepian. Beruntung Yao dan Huang ada di sana untuk menemani dirinya. Pada scene yang berbeda, Ibu Nansing terus saja menangis setiap kali ia mengingat putrinya. Melihat hal tersebut membuat Su mengajak Ibu Nansing untuk tidur bersamanya sembari menceritakan beberapa hal tentang Nansing. Beruntung momen indah tentang Nansing berhasil membuat ibunya merasa bahagia. Tetapi kepedihan karena kehilangan Nansing masih belum bisa dilupakan oleh Ibu Nansing untuk selamanya. Bahkan Su juga ikut merasakan kesedihan tersebut. Saat itu, Su bersama orang tua Nansing pergi berziarah ke makam Nansing. Momen tersebut pun membuat Su menceritakan semua hal yang ia lakukan di desa Yunnan. Lalu setelah ziarah itu selesai, Su pun berpamitan dengan orang tua Nansing, sebab ia yang akan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah. Di sisi lain, Yao sedang melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun kali ini ia malah terus saja merasa kesal, sampai membuat orang di sekelilingnya merasa sangat heran dengan sikap Yao tersebut. Pada scene yang berbeda, akhirnya Su tiba di rumah orang tuanya. Kepulangan Su saat itu benar-benar membuat orang tuanya merasa begitu bahagia. Mereka juga langsung makan bersama dengan sangat nikmat, sembari mengobrolkan beberapa hal. Lalu setelah selesai, Su kembali melihat barang-barang lamanya. Sampai di malam hari barulah Su membuka ponselnya, dan ia melihat tidak ada pesan apapun dari Yao. Di sisi lain, Yao dan Guanjun sedang dibuat pusing mendengar curhatan Qin tentang masalah percintaannya. Sampai tiba-tiba saja Yao malah tersedak duri ikan. Dan membuatnya terpaksa harus bertemu dengan dokter untuk menyelesaikan masalah itu. Namun momen tersebut malah membuat salah satu perawat mengungkit kenangannya bersama Su di sana, sebab Yao yang pernah menemani Su berobat. Akhirnya, Yao pun memutuskan untuk memposting apa yang terjadi pada dirinya saat itu, sebagai upaya untuk memancing Su menghubungi dirinya. Tetapi, sampai di keesokan harinya, Yao masih tidak mendapatkan notif apapun dari Su. Alhasil Yao pun mengadukan hal tersebut pada neneknya. Ia juga membuat nenek tertawa karena nenek baru mengetahui jika alasan Yao tidak ingin menghubungi Su lebih dulu adalah karena ia yang sudah menyatakan perasaannya pada Su sebelum Su pergi dari sana. Beruntung nenek sangat mendukung hal baik itu. Bahkan nenek juga sampai memberikan tabungannya yang sudah ia kumpulkan selama ini untuk Yao. Melihat nominal dari tabungan tersebut membuat Yao merasa begitu terkejut. Pada scene yang berbeda, Su masih terus mengobrol dan makan bersama dengan orang tuanya. Kali ini Su menceritakan banyak hal lucu dan bahagia ketika Su berada di desa Yunnan. Namun orang tua Su malah mulai memancing pembahasan tentang Yao, sebab mereka mengira jika Su dan Yao sudah berhubungan dekat. Beberapa hari kemudian, Yao dan nenek mendapatkan kiriman buah persik dari Su. Hal itu benar-benar membuat Yao merasa sangat bahagia. Yao juga membagikan buah tersebut pada rekan yang lain. Melihat keceriaan Yao membuat mereka merasa begitu heran. Ternyata Yao sengaja mengabadikan semua momen itu untuk ia kirimkan pada Su. Di sisi lain, Su memberikan sedikit oleh-oleh untuk sepupunya. Mereka juga saling mengobrol dan bersenda gurau bersama. Lalu ketika Su pergi ke dapur untuk melihat ibunya memasak makanan, Su dibuat terkejut sebab ternyata ibu sudah mengetahui perihal pengunduran diri Su. Tetapi ibu tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Bahkan ibu sangat mendukung Su untuk mencari pekerjaan di Beijing. Di malam hari, Yao sedang membantu memijat tubuh renta nenek. Bahkan nenek juga ikut memijat tubuh Yao. Tak berselang lama, Yao pun mendapatkan panggilan dari Su. Hal itu benar-benar membuat Yao merasa sangat bahagia.
Apalagi hubungan mereka tetap berjalan baik seperti sebelumnya. Dan ketika obrolan itu selesai, tiba-tiba saja Su malah mendapati ayah dan ibu yang menguping pembicaraan Su di balik pintu kamarnya. Saat itu, Su dan orang tuanya sedang memilah barang-barang yang akan mereka bawa untuk pindah ke rumah baru. Bahkan hal tersebut membuat Su menemukan sebuah kipas yang berisi kenangannya bersama nenek. Di sisi lain, Yao sedang menyambut kedatangan Pak Liu beserta rombongan yang lain. Hal itu juga langsung diketahui oleh Su, sementara Yao terus saja sibuk mengurus pekerjaannya. Di malam hari ketika Yao ingin beristirahat, ia memberanikan diri untuk menghubungi Su terlebih dahulu. Hal itu pun membuat mereka saling mengobrol lewat panggilan telepon. Walaupun mereka berhubungan secara jarak jauh, namun mereka tetap bisa merasa bahagia. Pada scene yang berbeda, Yao terus saja sibuk mengurus pekerjaannya. Dan ketika ia melewati kamar yang pernah Su tempati, Yao malah melempar sesuatu ke jendela tersebut. Dan hal itu pun malah dipergoki oleh Xia yang sedang ada di sana. Lalu Yao pun memutuskan untuk menikmati segelas kopi sembari melihat keindahan suasana di desa itu. Ia juga tidak lupa memposting hal tersebut di sosial media. Di sisi lain, Su dan ibunya sedang berbelanja bersama. Kali ini ibu mulai meminta agar Su mencari pekerjaan baru, supaya Su memiliki kesibukan seperti sebelumnya. Lalu mereka pun pulang ke rumah baru. Saat itu Su dan ayah mulai membereskan barang-barang yang ada di sana. Sementara itu, Yao tidak pernah luput dari kesibukannya mengurus pekerjaan. Dan setelah rapat tersebut selesai, ia dibuat bahagia ketika melihat Su yang memposting buah kirimannya. Hal itu pun membuat mereka saling mengirim pesan. Melihat hal tersebut membuat Xia ikut merasa bahagia. Dan di malam harinya, Su ingin membersihkan diri menggunakan sabun yang sama dengan Yao. Hal itu membuat Su terlihat mulai merindukan Yao sampai menjadikannya mencium kalung pemberian Yao. Sementara itu ternyata Yao juga sedang membersihkan diri menggunakan sabun yang sama dengan Su. Keesokan harinya, Su kembali mengobrol dengan sepupunya. Obrolan itu pun membuat Su mengingat kembali bagaimana keindahan serta kesejukan desa Yunan. Lalu di malam harinya ketika Su sudah selesai menghabiskan waktu bersama orang tuanya, ia langsung beristirahat di kamar sembari mengobrol dengan Yao lewat panggilan telepon. Tak disangka ternyata Yao tidak merasa segan sama sekali mengobrol dengan Su di hadapan nenek, bibi, serta Xia. Bahkan Yao juga tidak menutupi perasaan bahagianya itu ketika berbicara dengan Su. Di malam berikutnya, Su terlihat bingung sebab ia ingin mencari tahu tentang apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat bisnis homestay. Alhasil, Su memutuskan untuk menghubungi Qiu agar ia mendapatkan beberapa pencerahan. Bahkan, Su juga terus saja berbicara dengan Yao di saat ia sedang sibuk berbelanja di supermarket. Saat itu, Su sedang duduk dan mengobrol bersama ayahnya. Melihat rumah tersebut membuat mereka mengingat kenangan indah masa kecil Su dan Mu. Oleh sebab itu, ayah dan ibu tidak akan menjual rumah tersebut, walaupun mereka sudah memiliki rumah baru. Tak hanya itu, Su juga melarang ayahnya yang memiliki keinginan untuk membuka toko kelontong, karena memulai bisnis bukanlah hal yang mudah. Apalagi, ayah sudah tidak lagi muda seperti dulu. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Su mendapatkan kabar buruk dari Kesin. Hal itu membuat Su dan semua keluarganya bergegas pergi ke rumah sakit, sebab Kesin sedang berada di ruang operasi karena terjatuh dan harus dilakukan tindakan untuk menyelamatkan Kesin serta bayinya. Beruntung, mereka berdua berhasil terselamatkan. Hal itu membuat semua anggota keluarga mereka sangat lega. Su juga langsung membantu menemani Kesin di ranjang rumah sakit. Di malam hari, Su pun menghubungi Yao untuk memberitahukan kejadian tersebut. Mengetahui Su yang masih merasa takut dan khawatir, membuat Yao ingin terbang ke sana untuk menemui Su. Mendengar hal itu sempat membuat Su terkejut. Namun, Su benar-benar mulai merasakan jika Yao akan melakukan apapun untuk dirinya. Obrolan tersebut pun berhasil membuat Yao merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Huang dengan begitu histeris pergi menemui Yao. Kali ini ia memberikan kabar bahagia bahwa toko buku yang akan didirikan di desa Yunan sudah disetujui. Hal tersebut langsung membuat mereka merasa begitu bahagia.
Yao juga tidak lupa memberitahukan kabar baik itu pada Su. Dan momen tersebut membuat Yao mempertanyakan apakah Su bersedia untuk kembali dan bekerja di desa Yunnan, karena keberadaan toko buku itu akan menjadi prospek yang baik untuk desa tersebut. Tak disangka Su memberikan jawaban yang membuat Yao tidak menyangka sama sekali. Sebab Su tidak memberikan jawaban penolakan dari pertanyaan itu, karena ia akan memikirkan kembali keputusannya dengan baik. Kemudian ketika Su sedang melanjutkan tidurnya, tiba-tiba saja Mu ada di sana untuk membangunkannya. Bahkan kejahilan Mu benar-benar membuat Su merasa begitu kesal. Lalu Mu bersama orang tuanya makan bersama sembari menunggu Su bersiap. Setelah itu Mu dan Su pun pergi untuk menjenguk Kesin. Kali ini Kesin mulai membahas tentang Yao. Namun Mu malah terlihat tidak memuji Yao sama sekali. Padahal Mu sudah mengetahui bagaimana sosok Yao dan perjuangannya dalam berbisnis. Di sisi lain, suasana hati Yao masih sangat baik. Ia juga terus memperlihatkan kebahagiaan itu pada Guanjun. Sampai ketika Qin ada di sana, ia dengan terus tersenyum meladeni tingkah Qin. Bahkan Yao dengan penuh kepercayaan diri berpikir, jika toko buku itu selesai dibangun, maka ia akan langsung menikah. Di malam hari, Su dan Mu baru saja pulang ke rumah. Namun mereka malah sudah langsung bertengkar karena kejahilan yang Su lakukan. Tak berhenti di sana, mereka juga mendapati ayah dan ibunya yang juga sedang bertengkar karena ayah ingin bekerja di luar. Akhirnya keributan itu pun membuat mereka berkumpul di ruang keluarga. Kali ini perdebatan di antara ayah dan ibu pun dimulai agar pertengkaran mereka bisa terselesaikan. Lalu setelah keadaan membaik, Su memberanikan diri untuk memberitahu semua anggota keluarga jika ia sudah memutuskan untuk membuka hotel homestay di desa Yunnan. Sebab ada toko buku Soshua yang juga akan dibuka di sana. Namun di saat Su ingin meminta pendapat, mereka semua malah bersikap seolah tidak memperdulikan Su sama sekali. Hal itu pun berlangsung dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya Su merasa kesal ketika harus membereskan kasur seorang diri. Kemudian di pertengahan malam tiba-tiba saja Su malah mengejutkan Mu. Hal itu pun membuat Mu memarahinya. Lalu Su pun memutuskan untuk duduk di ruang keluarga seorang diri. Kali ini Mu juga ada di sana untuk menemaninya. Momen tersebut baru membuat Su mengetahui jika ayah, ibu, serta Mu sengaja tidak memperdulikan Su. Karena sebelum ini mereka sudah lebih dulu mendiskusikan kemungkinan itu. Beruntung hal baik tersebut disetujui oleh anggota keluarga Su. Namun kebersamaan Su dan Mu itu pun membuat Su merasa sedih sebab mengingat hal baik Nansing. Memahami perasaan Su membuat Mu terus berusaha menenangkannya. Mu juga memberikan semangat yang begitu besar pada Su. Beruntung hubungan baik kakak beradik tersebut berhasil membuat mereka akan saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Saat itu Su sedang bersiap untuk kembali ke desa Yunnan. Kali ini ayah dan ibunya sedang mendukung keputusanmu. Namun melihat kepergian Su membuatmu tidak bisa menutupi kesedihan di dalam hatinya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Su pun bertemu dengan Nana di bandara. Su juga langsung menemui nenek setibanya ia di desa Yunnan. Kedatangan Su membuat nenek merasa sangat bahagia. Di sisi lain, Yao dan Hulu sedang menonton pertunjukan barongsai. Kali ini Su juga ada di sana dan ia meminta bantuan Toutu untuk membuat Yao kembali ke homestay. Lalu ketika Yao tiba di sana, ia terkejut melihat keberadaan Su. Apalagi Su yang terus saja merekamnya sampai membuat Yao merasa begitu malu. Tetapi walaupun sudah lama tidak bertemu, namun hubungan mereka masih sangat akrab. Hanya saja Yao malu-malu untuk melepaskan kerinduannya. Alhasil Sulah yang lebih dulu ingin menjabat tangan Yao. Tak berhenti di sana, ketika Yao ingin pergi meninggalkan Su, ia masih saja kembali untuk memeluk Su. Kemudian Su pun pergi ke penginapan. Kali ini melihat suasana yang ada di sana membuat Su merasa bahagia. Apalagi ia bisa menikmati kenyamanan kamarnya. Hal tersebut benar-benar menambah kebahagiaan Su. Tak berselang lama Nana pun ada di sana membawa minuman dan buah-buahan. Mereka juga terus mengobrol bersama. Ternyata sebelum ini Su sudah sempat menghubungi Nana untuk mengajaknya bekerja sama membangun homestay. Beruntung Nana menyetujui hal tersebut.
ia juga mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya. Hal baik itu pun membuat Su berharap jika kerjasama mereka bisa berjalan dengan baik. Di malam hari, Yao sedang menyiapkan hidangan makanan bersama nenek. Setelah selesai, ia langsung membawanya ke acara penyambutan kedatangan Su. Kali ini semua kerabat sudah berkumpul bersama. Mereka juga merasa sangat bahagia karena Su yang akhirnya kembali ke desa tersebut. Momen itu pun membuat mereka saling mengobrol dengan begitu asyik antara satu sama lain, sembari menikmati hidangan makanan yang ada di sana. Setelah itu, ketika Su kembali ke penginapan, ia langsung dihubungi oleh ibunya. Kali ini Su dibuat terkejut sebab ternyata ibu memberikan kartu ATM-nya pada Su agar Su bisa menggunakan semua uang itu untuk menjalankan bisnis barunya. Mengetahui hal tersebut sampai membuat Su ingin mengembalikan pemberian itu pada ibunya. Namun ibu langsung menolaknya. Alhasil Su akan menganggap semua uang tersebut sebagai investasi ibunya. Lalu, Yao pun menghubungi Su. Saat itu ia menceritakan pemberian ibunya pada Yao, sampai membuat Su merasa jika ia bukanlah putri yang baik, karena masih merepotkan ibunya. Memahami perasaan Su membuat Yao sengaja menggodanya, agar Su bisa kembali tertawa. Beruntung hal itu pun membuahkan hasil. Yao pun juga ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Keesokan harinya, Su dan Nana mulai membicarakan perihal bisnis homestay itu dengan Huang dan Yao. Jika mereka sudah memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan homestay tersebut. Namun awalnya Huang tetap memancing keseriusan mereka. Karena Huang tidak ingin kesulitan yang mereka temui ke depannya akan membuat pengelolaan itu sia-sia. Beruntung Su langsung berhasil membuat Huang percaya jika ia mampu dan yakin dalam keputusannya tersebut. Di malam hari, Yao masih sibuk membantu para bibi yang bekerja. Tak berselang lama, Su juga ada di sana untuk ikut bergabung bersama mereka. Kali ini para bibi terus saja menggoda mereka berdua. Namun hal itu sudah tidak membuat mereka heran sama sekali. Alhasil mereka pun terus melanjutkan pekerjaan masing-masing. Saat itu Yao dan Su sedang membantu Manjun menolong Yoyo yang dipukuli oleh 3 orang pria. Beruntung Yoyo masih sadarkan diri. Dan ketika mereka kembali ke penginapan, Yoyo tidak lupa untuk berterima kasih atas bantuan yang sudah mereka lakukan untuk dirinya. Kemudian Yao pun mengantarkan Su kembali ke kamarnya. Kali ini perpisahan mereka terlihat begitu menggemaskan. Tak berhenti di sana, Yao masih terus saja ingin mengatakan sesuatu pada Su. Sampai ia tidak mempermasalahkan walaupun harus berbicara ketika Su berada di jendela kamarnya. Ternyata Yao ingin memberitahukan tentang beberapa hal pribadinya. Ia juga dengan berani meminta Su untuk menjadi pacarnya. Namun Su tidak ingin memberikan jawaban apapun di saat itu, sebab ia ingin menunggu sampai esok hari tiba. Tetapi momen tersebut tetap berhasil membuat mereka terlihat bahagia. Bahkan Yao benar-benar tidak lagi bisa menunggu waktu sampai di esok hari. Akhirnya ia pun dengan berani memanjat ke jendela kamar Su. Beruntung momen itu membuat ungkapan cinta Yao diterima oleh Su. Bahkan Yao juga mendapatkan ciuman pertamanya dari Su. 就在这儿，能不能亲？ Tak berhenti di sana, ciuman tersebut pun masih terus berlanjut ketika Su dan Yao bertemu di pintu gerbang penginapan. Keesokan harinya, Yao pun menjemput Su di penginapan. Saat itu Yao tidak menyangka jika mereka berdua sudah menjadi sepasang kekasih. Apalagi Su yang benar-benar merubah sikapnya. Lalu mereka pun mulai melakukan kencan dengan menikmati mie bersama. Setelah selesai, mereka juga memilih untuk duduk mengobrol sembari memandangi keindahan sawah yang ada di sana. Namun ketika Yao dan Su ingin berciuman, Qin malah ada di sana dan menggagalkan hal romantis itu. Kemudian Yao pun kembali untuk mengurus pekerjaannya. Sementara Su juga ikut menyibukkan diri untuk melengkapi persiapan pengelolaan homestay bersama Nana. Bahkan Nana sudah sangat mempercayai Su, sampai ia tidak lagi mengecek ulang kontrak kerja mereka. Setelah urusan pekerjaan Yao selesai, ia pun pulang ke rumah bersama nenek untuk membantu membawakan beberapa barang. Kali ini Yao dan nenek sibuk membicarakan tentang menu masakan mereka di malam nanti. Nenek juga langsung ingin mengundang Su untuk makan bersama mereka. Namun gerak-gerik Yao membuat nenek merasa jika Yao dan Su sudah bersama. Mengetahui kebenaran itu langsung membuat nenek merasa sangat bahagia.
Lalu di malam harinya mereka pun mulai makan bersama. Saat itu mereka mengobrol dengan begitu asik, sebab nenek sangat suka menjahili Yao. Bahkan nenek terlihat semakin menyayangi Su dibanding Yao, cucunya sendiri. Beberapa hari kemudian tibalah waktu pembangunan homestay mulai dilanjutkan. Kali ini Su dan nenek sedang mengunjungi para tetangga di dekat wilayah homestay untuk bersilaturahmi. Mereka juga sempat bertemu dengan Yao dan Huang. Pertemuan itu pun membuat mereka melarang Su dan nenek untuk bertemu dengan kakek Yang, sebab amarah kakek Yang sedang tidak membaik. Namun nenek malah tetap mengajak Su untuk menemui kakek Yang. Tak disangka kakek Yang malah bersikap baik pada mereka sampai memberikan sedikit oleh-oleh pada Su. Hal itu pun membuat Yao dan Huang merasa begitu heran. Saat itu Yao sedang makan bersama Paman Deking. Kali ini Yao sedang berusaha meminta bantuan Paman Deking agar membujuk kakek Yang untuk mengizinkan rumahnya disewakan. Beruntung Paman Deking bersedia melakukan hal tersebut karena ia mendukung usaha yang sedang Yao lakukan. Namun syarat harga sewa yang diberikan Paman Deking malah membuat Yao tidak bersemangat. Di malam hari, Yao dan Huang meminum teh bersama Su di penginapan. Kali ini mereka mengeluhkan masalah itu pada Su, karena hal tersebut sangat membebani Yao dan Huang. Keesokan harinya, Yao masih berusaha membujuk Paman Deking untuk menurunkan harga sewa. Namun hal itu masih belum membuahkan hasil. Akhirnya, ia pun menceritakan hal tersebut pada Huang dan Su setibanya Yao di penginapan. Lalu, di hari berikutnya, Huang juga masih tetap tidak berhasil membujuk Paman Deking. Hal itu pun membuatnya merasa sangat kesal. Keesokan harinya, Yao sedang sibuk membuat roti isi. Di sana bersamaan, Su juga ada di sana untuk membantu serta sedikit menjahili Yao. Lalu mereka pun menikmati roti isi itu bersama nenek. Kali ini mereka terus saja mengobrol bersama selayaknya anggota keluarga. Kemudian ketika Su dan Huang sedang menonton vlog Low, tiba-tiba saja Yao menghubungi Su untuk memintanya dan Huang membantu pekerjaan di pabrik pencelupan. Ternyata pabrik sedang menerima banyak sekali pesanan. Sampai di malam hari akhirnya semua pekerjaan Yao berhasil diselesaikan dengan baik. Su juga ikut sibuk membantu pekerjaan tersebut. Namun momen itu masih bisa membuat mereka saling melakukan hal romantis. Sampai tanpa sengaja hal tersebut malah dipergoki oleh Xia. Akhirnya, Xia pun baru mengetahui jika Yao dan Su sudah menjadi sepasang kekasih. Saat itu, Yao dan Su bersama rekan yang lain sedang rapat bersama. Kali ini mereka membicarakan perihal apa-apa saja yang perlu dipersiapkan ketika mereka kedatangan rombongan para turis, agar turis-turis tersebut mendapatkan pelayanan yang terbaik. Namun di pertengahan rapat itu, Nana terlihat tidak bersemangat sama sekali. Ia juga masih meminta izin libur dari Xia. Tetapi Xia tidak memberikan izin tersebut sampai para turis pergi dari desa itu. Alhasil, mereka semua pun sama-sama saling menyemangati agar semua rencana tersebut bisa berjalan dengan baik. Keesokan harinya, para rombongan turis mulai berdatangan dengan begitu ramai. Kali ini, semua tempat wisata di desa itu terus saja dipenuhi oleh para turis tersebut. Beruntung semua tim bekerja dengan begitu baik dan membuat turis-turis itu merasa puas. Bahkan Yao juga sampai turun tangan untuk membantu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Su yang sedang berada di kafe untuk melayani para tamu. Di malam hari akhirnya pekerjaan itu pun selesai dan Nana langsung tertidur karena kelelahan. Tak berselang lama, Huang dan Xia pun ada di sana. Tak hanya mereka, Yao juga ikut bergabung di momen itu. Bahkan Yao sampai kehabisan suara karena terlalu lelah. Hal tersebut pun membuat Su memberikan perhatiannya pada Yao sebelum Su melanjutkan pekerjaannya untuk membereskan kafe. Lalu tiba-tiba saja Nana terbangun dalam keadaan ketakutan, seolah ia sedang bermimpi buruk. Namun Nana tidak memberitahukan hal itu pada siapapun. Di hari berikutnya, Yao dan yang lainnya sedang merekap sejumlah uang untuk membayar para karyawan yang sudah ikut berpartisipasi. Kali ini, Qinlah orang pertama yang menemui mereka. Bahkan Qin sangat menyukai pekerjaan yang diberikan padanya itu. Namun, Yao dan Su masih belum bisa memberikan pekerjaan tetap pada Qin.
Lalu ketika hal tersebut sudah selesai dilakukan, Yao segera membantu memijit tubuh Su. Mereka juga masih terus saja membicarakan bisnis. Dan setelah obrolan itu selesai, barulah Su yang berganti untuk memijit tubuh Yao. Tak berselang lama, Su pun dihubungi oleh Chun. Ternyata Nana memang sedang tidak baik-baik saja. Alhasil ketika Su kembali untuk menemui Nana, ia malah sudah mendapati Nana yang sedang mengemas semua barang-barangnya. Saat itu akhirnya Nana memberitahukan kondisinya pada Su. Jika sebelum ini ia adalah seorang streamer bernyanyi. Awalnya profesi tersebut berjalan dengan baik. Namun karena kesalahpahaman, Nana malah mendapatkan bulian yang cukup kejam dari para netizen di sosial media. Hal itulah yang membuat Nana memiliki rasa trauma. Mengetahui hal tersebut membuat Su merasa sangat iba. Ia juga terus berusaha menenangkan Nana. Keesokan harinya, Chun pun dengan terburu-buru kembali ke penginapan sebab ia begitu mengkhawatirkan kondisi Nana. Keberadaan Chun tersebut membuat Su merasa sedikit tenang sebab Chun bisa membantunya menjaga Nana. Tak berselang lama, Pak Sang juga kembali ke penginapan itu dengan sikap cerianya. Dan pertemuan mereka tersebut terlihat begitu mengasyikkan sebab Pak Shan dan Yoyo yang suka bersenda gurau. Di malam hari, Yao, Su, Pak Shan dan Yoyo berkumpul bersama di penginapan. Saat itu Yoyo tidak tahan melihat keromantisan pasangan baru tersebut. Lalu ketika Chun ikut bergabung di sana, mereka pun mulai membicarakan kondisi Nana. Kali ini mereka semua benar-benar ikut prihatin dengan hal tersebut. Sampai di pertengahan malam, Nana malah kembali bermimpi buruk. Beruntung, Chun dan anjing peliharaannya ada di sana untuk menemani Nana. Di hari berikutnya, Yao dan Su sedang berangkat kerja bersama. Bahkan mereka mulai berani memberikan ciuman perpisahan di depan umum, sampai membuat Sia terus saja meledeki mereka berdua. Kali ini, Su hanya bekerja di kafe bersama Sia, sebab kondisi Nana yang masih belum membaik. Di sisi lain, ketika Yao tiba di kantor desa, ia langsung mendapatkan beberapa keluhan dari Huang karena ada banyak sekali orang yang datang untuk membicarakan ide bisnis yang ingin mereka buka. Tak berselang lama, Paman Deking pun ada di sana dengan mata sebelah kiri yang sudah diperban. Namun ia tidak mau berkata jujur jika hal itu disebabkan oleh kakek Yang. Alhasil, setelah ia pergi, Yao dan Huang hanya bisa menertawai hal tersebut. Di malam hari, saat Su ingin membersihkan pecahan gelas yang disebabkan oleh pegawai lain, Yao langsung ada di sana untuk membantunya. Tetapi momen itu malah membuat Su merebahkan dirinya ke dalam pelukan Yao, sebab Su yang merasa begitu lelah. Akhirnya Yao meminta Su untuk duduk tenang di sofa, sementara ia akan membersihkan pecahan kaca tersebut. Lalu mereka pun memutuskan untuk duduk dan mengobrol bersama di pinggir danau. Kali ini mereka masih terus membicarakan masalah yang dihadapi Nana. Sampai akhirnya Yao memberikan saran agar Nana kembali melakukan live streaming. Karena hal itu adalah cara yang paling ampuh untuk membalas para netizen. Namun Su tidak menyetujui saran tersebut sama sekali. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Yao. Sebab Su yang merasa kesal mendengar saran itu. Kemudian sesampainya di kamar, Su mendapati cincin rumput di kasur yang dibuat oleh Yao. Hal tersebut membuat Su tidak bisa menahan tawa karena tingkah Yao. Bahkan ternyata Yao juga memakai cincin yang sama seperti Su. Namun, Yao dibuat terkejut ketika melihat postingan Su di sosial media yang mengatakan bahwa cincin tersebut sudah menjadi cincin keduanya. Di sisi lain, Su sedang mengobrol bersama Chun dan Nana di kamarnya. Kali ini, Su memberitahukan mereka jika orang pertama yang memberikan cincin pada Su adalah Nansing. Tak hanya itu, Su juga menceritakan sedikit bagaimana hubungan persahabatannya dengan Nansing. Sampai akhirnya cerita tersebut kembali membuat Su merasa sedih. Keesokan harinya, Su sedang mengurus beberapa furnitur untuk perlengkapan homestay. Lalu ketika Su ingin pergi dari sana, ia sempat bertemu dengan Yao. Kali ini Yao masih saja kepo tentang siapa orang yang pernah memberikan cincin pada Su selain dirinya. Namun, Su malah terus saja menjahili Yao dengan tetap ingin merahasiakan hal itu darinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Nana kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Ia juga mendapatkan sambutan hangat dari semua rekannya.
Sementara itu, Su terus saja sibuk dengan pembangunan homestay-nya. Sampai tak berselang lama Yao pun menghampiri Su untuk mengajaknya makan siang bersama. Ternyata kali ini Yao ingin mengajak Su untuk berkumpul bersama keluarganya. Sebab ibu tiri Yao yang akan segera tiba di rumah nenek. Mengetahui hal tersebut membuat Su langsung menghubungi kakak dan ibunya untuk meminta saran dari mereka agar pertemuan itu berjalan dengan baik. Setelah panggilan tersebut selesai, mereka pun mulai bergegas pergi ke rumah nenek. Saat itu, mereka mulai menikmati hidangan makan bersama. Beruntung, ayah dan ibu tiri Yao memperlakukan Su dengan sangat baik. Sampai di malam hari, Su pun berpamitan untuk pulang. Ia juga sempat mengambil setangkai bunga mawar yang ada di halaman rumah Yao. Bahkan ibu tiri Yao pun malah memberikan sebuah angpau pada Su, karena di hari itu adalah hari pertama kali mereka bertemu. Saat itu Yao mendapati ayahnya yang sedang memandangi sebuah lampu jalanan. Ternyata lampu tersebut adalah lampu yang dipasang oleh ayah dan kakek Yao. Maka dari itu lampu tersebut memiliki makna yang begitu mendalam. Di sisi lain, Su sedang melihat kembali foto bersamanya dengan Nansing. Hal itu pun membuat Su mengingat kenangan mereka berdua di masa lalu. Keesokan harinya, Su mengira jika Yao sudah berada di bawah jendela seperti biasa. Namun ternyata Yao tidak ada di sana. Dan ketika Su membuka pintu, ia terkejut melihat Yao yang sudah ada di sana sembari membawa seikat bunga yang sangat indah. Hal itu pun membuat Su merasa begitu bahagia. Ia juga memberikan sebuah kecupan semangat pagi untuk Yao. Kemudian Su dan Chun pun berjalan-jalan bersama sembari membawa anjing peliharaan Chun yang begitu menggemaskan. Sementara itu Yao masih terus saja sibuk mengurus pekerjaannya. Sampai di malam hari, Yao dan Huang rapat bersama dua orang perangkat desa. Kali ini mereka dibuat bingung untuk memilih bisnis mana yang akan mereka beri dukungan. Tak berselang lama, Su pun ada di sana untuk menjemput Yao. Saat itu mereka pulang dengan berjalan kaki bersama. Su juga terus saja menempel di tubuh Yao. Dan setiap kali mereka mau ngobrol, obrolan itu pasti bukan hanya sekedar obrolan biasa. Sebab pembahasan obrolan mereka sangatlah bermakna untuk satu sama lain. Namun mereka tetap saling bersenda gurau dan melakukan hal romantis bersama. Di sisi lain, Yao dan Guanjun sedang menjemput Qiang, anak bibi Feng yang baru saja keluar dari penjara. Saat itu, selama di perjalanan, Qiang terus saja termenung tanpa menghiraukan obrolan cerita Guanjun. Tetapi hal tersebut tetap membuat Yao dan Guanjun berusaha menimbulkan semangat di dalam diri sahabat mereka. Pada scene yang berbeda, bibi Feng sedang mengadakan jamuan makan di rumahnya. Kali ini semua orang terlihat sangat bergembira. Bahkan Su dan Chun juga ada di sana untuk menghadiri acara tersebut. Dan kedatangan mereka langsung membuat bibi Feng memperkenalkan dua gadis itu pada semua orang yang ada di sana. Tak berselang lama, Yao, Guanjun, dan Qiang pun tiba di rumah bibi Feng. Melihat kedatangan Qiang membuat suasana berubah menjadi begitu hening. Qiang juga tidak bisa menahan kesedihannya karena bisa bertemu kembali dengan keluarga dan kerabatnya. Saat itu, Yao mendapati Qiang yang sedang dinasehati oleh salah satu pamannya. Namun, nasihat tersebut malah seperti menyudutkan Qiang. Akhirnya, Yao pun segera turun tangan untuk mengubah suasana itu. Sebab ia memahami bagaimana perasaan Qiang dan kedua orang tuanya. Melihat kebaikan Yao membuat Su merasa sangat kagum. Dan situasi tersebut pun kembali membaik serta berjalan normal. Kemudian setelah acara itu selesai, Yao pun pulang dalam keadaan mabuk dengan bantuan Su dan Guanjun. Lalu di malam harinya Yao baru sadarkan diri. Kali ini ia mendapati Su yang masih berada di rumahnya. Melihat Yao yang sudah terbangun langsung membuat Su memastikan bahwa Yao baik-baik saja. Ia juga terus merawat Yao dengan baik. Dan momen itu pun terlihat begitu romantis. Tak berhenti di sana, Yao juga membantu memijat tubuh Su yang kelelahan sebagai balas budi atas kebaikan Su pada dirinya. Keesokan harinya, Yao dan Su sedang menemani bibi Akung untuk melakukan sesi pemotretan.
Setelah hal itu selesai, Bibi Akung langsung mengajak Su untuk melihat gaun pernikahannya yang penuh makna, karena ia akan memberikan gaun tersebut pada Su agar nantinya Su bisa memakai gaun itu ketika menikah dengan Yao. Beruntung Su sangat menyukai gaun tersebut. Yao yang melihat hal itu juga ikut memuji gaun pemberian Bibi. Di malam hari, Nana sudah mulai berani dan percaya diri untuk kembali melakukan live streaming seperti sebelumnya. Di sana bersamaan, semua teman-teman Nana juga ikut menonton live tersebut sebagai dukungan yang mereka lakukan untuk menyemangati Nana. Di hari berikutnya, Su sedang memeriksa barang-barang pembangunan homestay. Namun tiba-tiba saja ada dua orang gadis yang terlihat begitu julid sebab mengetahui bahwa Su adalah kekasih Yao. Tak berselang lama, Sen pun ada di sana untuk membantu Su karena Yao yang sedang mengurus pekerjaannya untuk bertemu dengan investor. Lalu ketika Su dan Sen makan bersama di sebuah restoran, Yao juga ikut bergabung dengan mereka. Kali ini, pekerjaan Su berhasil diselesaikan dengan baik atas bantuan Sen, namun tidak dengan pekerjaan Yao yang masih belum mendapatkan dana dari investor tersebut. Saat itu Yao sedang terduduk diam dan termenung sampai membuat Guo Bao mempertanyakan pada Guan Jun. Namun Guan Jun malah menakuti anaknya sendiri jika Yao sudah meninggal dunia. Alhasil Yao langsung menegur Guan Jun dan menenangkan Guo Bao. Bahkan Yao malah sempat bersikap jahil dengan meminta Guo Bao untuk memanggilnya ayah. 怎么不搭理他？喜欢阿瑶叔吗？那叫阿瑶叔一声阿爸。 Hal itu pun membuat Yao diberikan sedikit pelajaran oleh ibu Guo Bao sampai membuat keningnya terluka. Tak berselang lama, Su pun ada di sana dan ia langsung merasa khawatir dengan kondisi Yao. Beruntung, Yao baik-baik saja. Namun Su sudah bisa mengetahui jika Yao sedang memiliki masalah. Tetapi ia terus saja berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sebab Yao tidak ingin membebani Su dengan masalahnya. Alhasil mereka pun hanya saling bersenda gurau bersama Guan Jun. Keesokan harinya, Yao dan Su mendapati coretan di pintu gerbang homestay. Melihat hal tersebut membuat Su memberitahukan Yao tentang beberapa warga yang mulai menggosipkan dirinya. Mengetahui hal itu membuat Yao berusaha untuk tetap menjadikan hal tersebut sebagai lelucon. Alhasil mereka pun saling bersenda gurau bersama tanpa menganggap serius masalah itu. Su juga tidak lupa memberikan hal romantis pada Yao sebelum ia pergi dari sana. Lalu, tanpa sepengetahuan Su, Yao langsung meminta seseorang untuk mencari tahu siapa yang berani melakukan hal seperti itu pada Su. Kemudian ketika Su baru saja mulai bekerja, tiba-tiba saja Bibi Gui ada di sana untuk mengobrol dengannya. Kali ini Bibi Gui terpaksa memberitahu Su perihal gosip yang terus beredar di masyarakat desa. Jika Yao mulai dianggap sebagai orang yang ingin mencari keuntungan sendiri tanpa membantu para warga. Karena Yao banyak menolak ide-ide bisnis yang ingin dikembangkan oleh warga. Bahkan para warga juga sampai mengira jika Yao dan Su sama-sama ingin mendapatkan banyak keuntungan dengan membangun usaha mereka masing-masing. Gosip itu pun tetap membuat Bibi Gui berusaha menenangkan Su, sebab sikap para warga hanya karena mereka semua merasa iri pada Su. Di malam hari, Yao dikejutkan dengan kedatangan Su, sebab ia yang baru saja selesai membersihkan diri. Ternyata kali ini, Su ingin memberitahukan perihal gosip yang dikatakan oleh Bibi Gui, walaupun sebenarnya Yao sudah mengetahui gosip itu lebih dulu. Alhasil Yao pun terus berusaha bersikap santai agar Su tidak terbebani dengan masalah tersebut. Beruntung hal itu berhasil membuat mereka kembali bersenda gurau bersama. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja ada beberapa warga yang membuat kerusuhan di pembangunan homestay Su. Saat itu mereka merasa tidak terima sebab mereka tidak diizinkan untuk bekerja. Walaupun sebenarnya masalah tersebut tidak berhubungan dengan Su, namun mereka terus saja meminta pertanggungjawaban pada Su. Beruntung, keempat anak kecil ada di sana untuk membantu Su. Kali ini mereka membagi tugas untuk mencari pertolongan dari nenek Yao. Mengetahui Su sedang dalam masalah membuat nenek bergegas pergi untuk menolongnya. Beruntung kedatangan nenek berhasil membuat mereka semua mendapatkan pelajaran. Bahkan mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana karena merasa takut pada nenek.
Setelah keadaan aman, akhirnya nenek dan Su pulang ke rumah. Saat itu, Su langsung mengobati luka di tangan nenek akibat menggunakan pedang mainan untuk memukuli para warga tersebut. Tak berselang lama, Xia juga ada di sana dengan perasaan khawatir sebab para warga berani bertindak karena Yao yang sedang tidak ada di desa. Su juga tidak ingin memberitahukan hal itu pada Yao sebab akan mengganggu pekerjaannya. Keesokan harinya, Yao langsung bergegas mencari keberadaan Su. Tak disangka ternyata Su sudah pergi dan menunggangi kuda peliharaan Yao. Beruntung, Yao masih berhasil menemukan keberadaan Su. Namun, kali ini hubungan mereka tidak membaik sebab Yao yang menyembunyikan banyak hal dari Su. Padahal, Su ingin mereka menjalani hubungan dengan keterbukaan antara satu sama lain. Walaupun Yao menyembunyikan masalah investasi dari Su demi kebaikan mereka. Tetapi hal itu malah membuat Su merasa seolah keberadaannya di sana seperti hanya sekedar ingin mendapatkan uang. Akhirnya permasalahan tersebut membuat Su pergi meninggalkan Yao begitu saja sebab ia tidak ingin berbicara dengan Yao untuk sementara waktu. Walaupun Yao sudah berusaha meminta maaf pada Su. Kemudian ketika Yao pulang ke rumah, ia masih bersikeras ingin membantu Su. Melihat sikap itu membuat nenek mencoba menyadarkan Yao jika Su juga memiliki hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dan Yao harus memberikan kepercayaan itu pada Su agar Su tidak merasa berkecil hati. Huang yang ada di sana juga ikut menyetujui saran nenek. Alhasil Yao pun bersedia mendengarkan saran tersebut. Di sisi lain, tiba-tiba saja Su mendapati kakek yang di homestay-nya. Bahkan kakek yang hanya duduk diam tanpa melakukan apapun. Sementara itu, Qiang memberanikan diri untuk menemui Yao di rumahnya. Kali ini, ia sempat bertemu dengan keempat anak-anak. Awalnya mereka tidak takut sama sekali dengan Qiang. Namun ketika mengetahui bahwa pria yang bersama mereka adalah Qiang, keempat anak tersebut langsung berlari ketakutan. Saat itu ternyata Qiang ingin meminta pekerjaan dari Yao. Sebab ia yang tidak ingin lagi pergi jauh meninggalkan kedua orang tuanya yang sudah renta. Saat itu para pria yang menindas Su sudah mendapatkan teguran keras dari kepala desa. Huang juga ada di sana untuk ikut memberikan teguran pada mereka. Bahkan Huang pun mencoba menyadarkan para pria tersebut bagaimana upaya yang Yao lakukan demi memajukan desa dan membantu memberikan peluang kerja bagi para warga desa. Di sisi lain, kakek Yang masih duduk bersama Su. Dan ketika para pria yang menindas Su ada di sana untuk meminta maaf pada Su, kakek Yang malah langsung mengusir mereka semua. Ternyata keberadaan kakek Yang adalah untuk membantu menjaga Su. Setelah itu, Su pun pergi menemui nenek Yao. Kali ini ia menceritakan hal yang baru saja terjadi. Ternyata neneklah yang meminta bantuan kakek Yang untuk menjaga Su. Bahkan nenek malah berada di pihak Su dengan mendukungnya untuk terus menjauhi Yao sebagai bentuk pelajaran untuk cucunya itu. Dan benar saja, saat Su ingin kembali ke penginapan setelah mengantarkan nenek pulang ke rumah, ia sempat bertemu dengan Yao. Kali ini, Su benar-benar tidak menghiraukan Yao sama sekali. Walaupun Yao terus berusaha menahan kepergiannya. Alhasil Yao pun tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Bahkan sampai di malam hari, kejahilan Yao juga masih tidak mengubah situasi di antara mereka berdua. Kemudian ketika Yao ingin menemui Su melewati pintu kamarnya, ia malah dihentikan oleh Youyu yang ingin curhat dengan Yao tentang masalah perasaannya. Hal itu pun membuat Yao tidak terlalu meladeni Youyu dan memilih untuk bergegas menemui Su. Beruntung kali ini Yao diizinkan masuk oleh Su, dan momen tersebut langsung Yao manfaatkan untuk bertingkah lucu serta membaca surat permintaan maaf khusus untuk Su. Beruntung permintaan maaf itu diterima oleh Su, dan Yao bisa pergi dengan perasaan tenang. Bahkan ia sampai mengajak Youyu untuk melakukan sesuatu yang terlihat begitu rahasia. Keesokan harinya ketika Yao sedang memberikan makan kuda, ia dihubungi oleh Su yang ingin berangkat ke Beijing. Hal itu pun membuat Yao bergegas menemui Su di penginapan. Ia juga membantu membawakan barang Su serta mengantarkannya ke bandara. Namun sebelum mereka berangkat pergi, Yao mendapatkan kabar buruk jika Bibi Akung sedang berada di rumah sakit karena terkena serangan jantung.
Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Yao merasa sangat khawatir. Memahami situasi itu membuat Su berusaha menenangkannya. Ia juga memutuskan untuk menemani Yao pergi ke rumah sakit. Lalu sesampainya di rumah sakit, mereka pun mendapati Bibi Akung yang masih tidak sadarkan diri di ranjang tersebut. Sampai di malam hari, mereka masih terus menunggu Bibi Akung sadar. Momen itu pun membuat Yao merasa begitu bersyukur memiliki Su yang bisa menemani dirinya di saat susah dan senang. Setelah beberapa waktu, akhirnya Bibi Akung pun tersadar. Tetapi ia malah menitipkan amanah agar Yao tidak bersedih ketika Tuhan memanggilnya pulang. Sebab Bibi Akung sudah mensyukuri hidupnya. Beberapa hari kemudian, Bibi Akung pun sudah pulih sepenuhnya. Su dan Yao juga ada di sana untuk duduk serta mengobrol bersama Bibi. Yao pun sangat berharap jika Bibi Akung bisa terus sehat. Keesokan harinya, Su dan Yao sedang bersiap untuk pergi ke Beijing. Kali ini, mereka melakukan perjalanan bersama di kota tersebut. Sampai akhirnya mereka pun tiba di hotel tempat Su pernah bekerja di sana. Kedatangan Su juga disambut hangat oleh rekan kerjanya dulu. Dan ketika masuk ke kamar hotel, Su langsung diminta oleh Yao untuk membersihkan diri. Yao juga membantu Su mengeringkan rambutnya. Dan saat Yao ingin beristirahat, ia mendapati Su yang sudah tertidur pulas. Alhasil mereka pun langsung beristirahat bersama. Di hari berikutnya, Su dan Yao mulai mengemasi beberapa barang Su yang masih berada di rumah lama. Lalu tiba-tiba saja Su berganti pakaian menggunakan seragam manajer hotel dengan terus menggoda Yao. Alhasil hal tersebut membuat mereka saling berciuman dan bermesraan bersama. Saat itu, Su dan Yao sudah kembali ke hotel. Su juga sempat mengajak Yao untuk melihat jam yang ada di hotel tersebut, sebab jam itu memiliki makna yang mendalam bagi hotel tersebut. Tak berselang lama, mereka pun bertemu dengan salah satu rekan lama Su. Melihat Su dan Yao yang bergandengan tangan membuatnya terlihat terkejut, karena ia pernah menyukai Su. Lalu sesampainya di kamar, Su dan Yao mendapati kejutan yang sangat indah dari hotel tersebut dan semakin mendukung keromantisan mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Su dan Yao pun kembali ke penginapan desa Yunan. Kali ini mereka langsung menikmati hidangan makanan yang dibuat oleh Bibi Gui. Mereka juga terus saja memuji masakan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga baru mengetahui jika tidak lama lagi, Youyu akan pergi dari sana untuk mencari pekerjaan ke kota Beijing. Di malam hari, Yao dan Su pergi ke peternakan untuk melihat dokter menangani salah satu kuda yang ada di sana. Bahkan, Su juga sampai tertidur di peternakan tersebut. Lalu keesokan paginya mereka pun melihat pemandangan yang begitu indah di peternakan itu. Momen tersebut benar-benar membuat kebersamaan mereka berdua semakin terasa sangat romantis. 需要风的地方。 1 tahun kemudian, saat itu, desa Yunan sudah berkembang dengan begitu baik dari waktu ke waktu. Bahkan, homestay Su juga telah dioperasikan. Kali ini, Su benar-benar mempersiapkan pelayanan terbaik untuk semua tamu-tamunya. Sementara itu, Yao dan Nenek sedang bersiap untuk menemui Su. Bahkan mereka sampai bingung ingin mengenakan pakaian yang mana. Ternyata saat itu, Yao dan Su akan menjemput kedatangan keluarga Su di desa Yunan. Momen tersebut benar-benar membuat Yao merasa begitu gugup. Tak berselang lama, keluarga Su pun tiba di sana dan Yao langsung menyambut mereka dengan sangat baik. Di sisi lain, nenek dan orang tua Yao sudah siap untuk menyambut kedatangan mereka semua. Bahkan keakraban mereka sampai membuat Yao dan Su tidak dihiraukan sama sekali. Di malam hari, Yao dengan semua teman-temannya berkumpul bersama untuk menikmati pertemuan mereka. Su juga memanfaatkan momen itu untuk menunjukkan rasa syukur dan rasa bahagianya sebab bisa bertemu dengan mereka semua. Sebelum akhirnya mereka pun mulai saling bersenang-senang bersama. Lalu di pertengahan malam, Yao dan Su memilih untuk memandangi keindahan langit serta saling mengobrol bersama. Mereka juga selalu memanfaatkan momen tersebut untuk berciuman dengan penuh kemesraan.
ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Meet Yourself episode 1 sampai 40. Bagaimana menurut kalian? Silakan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Janganlah terlena dengan karir sampai melupakan hal-hal penting di dalam hidup. Karena mungkin Tuhan memberikan teguran pedih untuk membuat kita tersadar. Namun Tuhan akan tetap menghadirkan orang-orang baik untuk mengisi warna di hidup kita. Dan dicintai oleh orang yang mencintai kita juga menjadi hal yang paling indah di antara hal indah lainnya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.